Dalam sebuah kisah, terdapat beberapa manusia yang dapat menguasai kekuatan elemen air, udara, tanah, dan api. Mereka pun terbagi menjadi 4 wilayah kekuasaan. Dalam kisah kali ini akan berlatar pada era setelah kematian seorang avatar bernama Roku yang berasal dari negara api. Di mana setelah kematiannya, Raja Negara Api yang saat itu bernama Sozin melanjutkan rencananya untuk menguasai dunia yang sudah sejak lama dia rencanakan. Di saat itu dia juga tahu bahwa avatar selanjutnya akan muncul dari pengembara udara. Ya, Raja Sozin membuat skenario seolah-olah akan melakukan penyerangan terhadap kerajaan bumi. Dan itu mengundang seorang prajurit kerajaan bumi untuk mencuri gulungan yang berisi rencana tersebut. Dalam pelariannya, prajurit kerajaan bumi itu sekuat tenaga melawan para prajurit negara api yang mengejarnya. Berikan kerajaan bumi. Meskipun berhasil menyerahkan gulungan itu, pada akhirnya dia harus tertangkap. Di hadapan Raja Sozin, dia merasa sudah berhasil membuat kerajaan bumi bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan negara api, sehingga bisa mendatangkan bala bantuan dari para pengendali dari wilayah lain. Akan tetapi hal itu justru malah yang diinginkan oleh Raja Sozin, yaitu membuat semua pengendali di seluruh dunia membantu kerajaan bumi yang akan diserang oleh negara api. Mendengar itu, dengan raut wajah penuh keheranan, sang prajurit kerajaan bumi itu pun sangat terkejut. Rupanya perjuangannya mati-matian hanya untuk sebuah tipu daya. Sasaranku lebih besar. Kenapa kamu lakukan ini? Karena ini masanya kami. Akhirnya dia pun harus tewas mengenaskan di tangan Raja Sozin. Yang sebenarnya menjadi tujuan utama Raja Sozin adalah mencari dan melenyapkan para pengembara udara yang salah satunya akan menjadi sang avatar. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang bisa mengganggunya untuk menguasai dunia. Di sebuah pegunungan terpencil di wilayah selatan terdapat sebuah kuil udara, di mana di sana merupakan rumah bagi para pengembara dari pria dan wanita yang berlatih pengendalian udara. Terlihat seorang bocil berusia 12 tahun dengan senyum manis menghiasi wajah imutnya. Dia dikenal dengan nama Eng. Eng! Eng sangat akrab dengan biksu tua bernama Gyatso. Namun dari raut wajahnya ada sesuatu yang cukup mengganggu pikirannya akan sesuatu yang berkaitan dengan Eng, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadanya. Dan Gyatso hanya menyarankan agar Eng lebih banyak lagi belajar, meskipun dia merasa sudah menguasai semua materi pembelajaran. Saat ini terlihat suasana cukup ramai dan padat karena semua orang sedang melakukan persiapan acara festival komet yang hanya ada 100 tahun sekali. Bahkan pengembara udara dari kuil lain juga akan berkumpul di kuil selatan ini. Seperti yang terlihat, mereka datang dengan mengendarai bison terbang. Tak lama setelah Eng pergi, Gyatso dihampiri oleh salah seorang biksu senior untuk menghadiri acara rapat penting bersama para dewan biksu kuil selatan. Rupanya dalam rapat itu mereka membahas tentang rencana penyerangan Raja Api ke kerajaan bumi. Dan inilah saatnya memberitahu Eng bahwa dia merupakan sang avatar selanjutnya, di mana dia harus segera pergi untuk mempelajari pengendalian elemen lain guna menghadapi Raja Api Sozin. Gyatso mengajak Eng ke hadapan patung Yang Chen, avatar 4 generasi sebelumnya. Dia ingin memberitahu Eng bahwa dia adalah avatar selanjutnya. Eng, kamu adalah avatar. Malam harinya, dikala semua orang sedang terlelap, Eng yang gak bisa tidur karena terus memikirkan nasibnya ke depan, mencoba untuk menenangkan diri sambil menatap langit. Saat itulah bison terbang yang sekaligus menjadi sahabatnya datang menghampiri. Dia dipanggil apa? Semua unek-unek dalam hatinya Eng curahkan kepada apa. Dia sangat berat menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang avatar yang harus bertanggung jawab atas keseimbangan dunia yang saat ini dituntut untuk menghadapi negara api yang akan melakukan penyerangan. Suasana tenang dan sunyi di sana tiba-tiba berubah menjadi sebuah kengerian yang luar biasa.
Hingga kegaduhan itu pun membangunkan semua orang yang langsung panik, takut, dan kocar-kacir tak karuan. Malam kemunculan komet besar itu membuat cuaca sangat ekstrim bahkan di lautan. Dan itu merupakan puncak kekuatan para pengendali api. Karena menurut cerita, komet besar dapat merubah atmosfer udara di seluruh penjuru dunia. Di mana atmosfer itu membawa hawa panas yang lebih besar dari hari-hari biasanya. Karena saat itu, Aang yang sedang berada di tengah lautan dan sebenarnya ingin kembali ke kuil udara terhambat oleh cuaca ganas. Sehingga dia akhirnya terjebak dalam gulungan ombak yang sangat besar. Namun saat tenggelam, tanpa sadar kekuatan avatarnya aktif hingga membuat semacam lingkaran perisai yang mengelilinginya dan juga apa. Di saat itulah kuil udara selatan sudah menjadi lautan api. 100 tahun kemudian, hampir seluruh dunia kini telah dikuasai oleh negara api. Meskipun ada beberapa wilayah yang masih kuat mempertahankan diri untuk tidak berada dalam kekuasaan negara api. Di mana saat ini negara api dipimpin oleh cucu dari Raja Api Sozin yang bernama Raja Api Ozai, putra dari Raja Api Azulon yang merupakan putra dari Raja Api Sozin. Seluruh dunia diselimuti ketakutan yang amat sangat dalam terhadap negara api. Ya, dia adalah seorang pengendali air bernama Katara yang tinggal di sebuah desa kecil yang disebut Teluk Serigala. Dan ini adalah kakaknya bernama Sokka. Saat ini dia yang bertanggung jawab untuk memimpin desa ini setelah kepergian ayahnya. Setelah itu dia mengajak Katara untuk menangkap ikan sebagai persediaan makanan mereka. Dalam perjalanan mencari ikan, diketahui bahwa Katara ternyata adalah seorang pengendali air satu-satunya di suku air selatan ini. Oleh sebab itu, Sokka sering melarang adiknya itu untuk berlari sembarangan, khawatir diketahui oleh negara api. Padahal Katara ini hanya ingin melestarikan budaya suku air. Tak lama kemudian, perahu mereka tiba-tiba terbawa arus yang akhirnya membuat mereka terdampar di sebuah tempat. Sementara perahu mereka berada cukup jauh. Di sana, Katara melihat sebuah bola es besar dan dia seperti merasakan sesuatu dalam dirinya. Rupanya pengendalian air Katara membuat reaksi terhadap bola es besar di belakangnya hingga sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Pancaran cahaya itu ternyata juga bereaksi pada beberapa patung avatar terdahulu, sehingga membuat pemiliknya terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah seorang pangeran dari negara api, lebih tepatnya putra dari Raja Api Ozai yang kapalnya berada tak jauh dari tempat Katara dan Sokka berada. Saat melihat keluar kapal, dia sangat senang seolah merasa apa yang dicarinya selama ini akhirnya muncul di hadapannya. Ya, dalam bola es yang hancur tersebut muncul seorang bocil yang tak lain adalah Aang, sang avatar yang telah terkurung di dalamnya selama 100 tahun. Kemunculan orang asing di hadapannya membuat Sokka kebingungan dan mengajak Katara untuk segera pulang karena kebetulan perahu kecil mereka sudah mendekat. Namun hati kecil Katara mengatakan dia harus menolong bocil itu. Akhirnya, meski agak ragu, Sokka pun membawa Aang ke desa. Semua penduduk desa melihat Aang yang sedang terlelap dengan penuh penasaran. Hingga sang nenek dari Katara dan Sokka yang bernama Nenek Kana melihat Aang dengan sangat terkejut dan langsung menyebutnya sebagai pengendali udara. Tapi Sokka masih belum percaya karena yang umum beredar adalah semua pengendali udara telah tewas 100 tahun yang lalu. Biarkan dia istirahat. Di sisi lain, tak jauh dari desa suku air, ada sebuah kapal yang tak lain berasal dari negara api. Di mana di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang menulis sebuah catatan penting yang kesemuanya ternyata berkaitan dengan avatar. Pemuda itu adalah putra Raja Api Ozai bernama Zuko. Rupanya Pangeran Zuko sudah selama 3 tahun mencari keberadaan avatar atas perintah sang ayah. Sebab dia tidak boleh kembali ke negara api jika belum menemukan avatar. Oleh karena itulah semangatnya dalam mencari avatar sangat luar biasa. Selain bersama prajuritnya, dia juga ditemani oleh sang paman alias adik dari Raja Api Ozai bernama Iroh. Di saat yang sama, Aang akhirnya terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Dia lalu mencoba melihat keluar sambil terus mengamati tempat di sekelilingnya.
Tak lama kemudian, Sokka muncul, diikuti oleh Katara dan Nenek Kana yang saat itu langsung takjub melihat Aang melayang-layang di udara, menandakan dia memang pengendali udara. Aang lalu meniup peluitnya dengan keras untuk memanggil apa bison terbangnya. Kemunculan apa lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Setelah itu, Aang bercerita tentang badai yang menimpanya hingga membuatnya terdampar, serta juga tempat tinggalnya yang berada di kuil udara selatan. Awalnya Nenek Kana cukup terkejut mendengar Aang bercerita dengan santainya tentang kuil udara selatan. Hingga saat Aang membahas festival komet besar yang katanya baru kemarin dirayakan, sontak saja si nenek langsung terkejut mendengarnya. Hingga beliau pun mengatakan bahwa para pengendali udara telah punah 100 tahun yang lalu. Serta komet besar yang diceritakan oleh Aang juga sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Yang artinya Aang sudah terjebak dalam bola es selama 100 tahun di saat negara api melakukan serangan untuk menguasai dunia. Aang pun seakan gak percaya dengan apa yang dia dengar hingga dia tak kuasa menahan diri. Dia pengendali udara terakhir. Katara pun menceritakan kisah masa lalunya saat negara api datang menyerang hingga ibunya meninggal dunia. Sementara ayahnya menghilang entah kemana. Dari situ Aang baru tahu tentang kekejaman negara api dan pancaran wajahnya mulai terlihat serius. Kemudian Katara mengajak Aang ke salah satu tempat tersembunyi di mana dia memperlihatkan pengendalian airnya kepada Aang karena sesama pengendali elemen, sekaligus menceritakan bahwa para pengendali elemen saat ini merasa takut akan dieksekusi oleh negara api jika ketahuan. Oleh karena itu, tempat ini merupakan tempat aman bagi Katara untuk mengembangkan pengendalian airnya. Karena di sini dialah satu-satunya pengendali air yang tersisa, sementara yang lainnya sudah dieksekusi oleh prajurit negara api. Saat lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba ada kegaduhan. Ternyata itu adalah kedatangan kapal negara api yang tak lain adalah Pangeran Zuko. Sebagai pemimpin desa pengganti sang ayah, Sokka maju untuk menghadapi pasukan negara api. Meskipun cukup ketakutan, tapi dia harus mengalahkan ketakutannya itu. Saat itu, Pangeran Zuko yang hendak mengerahkan prajuritnya malah diajak berduel oleh Sokka. Pemimpin lawan pemimpin. Apa kamu butuh pasukan? Aku kira pengendali api punya nyali. Akhirnya, demi harga diri dan kehormatannya, Pangeran Zuko pun menerima tantangan itu. Tak lama saat dia akan dieksekusi, tiba-tiba Aang muncul melumpuhkan para prajurit anak buah Pangeran Zuko. Kemunculannya membuat Pangeran Zuko hampir gak percaya. Inilah avatar yang selama ini dia cari. Lalu karena tak tahan dengan keadaan ini, Pangeran Zuko memerintahkan untuk segera membumi hanguskan desa ini. Akan tetapi, Aang segera menghentikannya dan mau menyerahkan diri agar desa itu selamat dari amukan Pangeran Zuko dan prajuritnya. Tunggu! Tak tinggal diam melihat Aang yang dibawa oleh pasukan negara api. Katara dengan wajah cemas dan khawatir mengajak kakaknya untuk menyelamatkan Aang. Namun sebelum itu, Sokka harus memasrahkan dulu desa ini kepada orang kepercayaannya untuk dijaga dengan baik. Baru setelah itu mereka segera bergegas mengejar Aang. Beberapa waktu kemudian, Sokka yang bingung bagaimana cara mengejar kapal Pangeran Zuko tiba-tiba dibuat terkejut dengan Katara yang memaksanya untuk menaiki apa. Pokoknya aku tidak mau naik. Sementara itu, di ruang tahanan, Jenderal Iroh menemui Aang dengan sambutan dan perkenalan yang sangat ramah. Bahkan saat Aang menanyakan alasan kenapa negara api memulai penyerangan, Jenderal Iroh menjawabnya dengan tenang dan penuh makna. Bahwa ambisi untuk menaklukkan itu demi perdamaian dan persatuan. Meskipun terlihat dari sorot matanya, Jenderal Iroh seperti menyesal telah menjadi bagian dari orang yang melakukan penyerangan itu. Setelah perbincangan itu, Jenderal Iroh pamit dengan sopan. Lalu dengan pengendalian udaranya, Aang mengambil kunci dari penjaga tanpa ketahuan. Aang segera bergegas keluar dan tak sengaja masuk ke ruangan Pangeran Zuko. Di sana, Aang akhirnya tahu bahwa Pangeran Zuko sangat antusias meneliti tentang avatar. Aang yang tertarik dengan buku catatan tentang avatar terdahulu milik Pangeran Zuko langsung mengambil dan membawanya bersamanya. Akan tetapi saat mengendap-endap, Aang ketahuan hingga membuat prajurit Pangeran Zuko mengejarnya. Dengan cepat, Aang terbang menggunakan tongkatnya.
Namun Pangeran Zuko tak tinggal diam dan serangannya ternyata mengenai Aang. Untungnya tepat saat Aang jatuh dan kehilangan keseimbangan, Sokka dan Katara yang menaiki apa muncul dan langsung membawa Aang. Pangeran Zuko yang semakin geram sekali lagi menyerangnya dengan serangan api yang lebih kuat lagi. Namun ternyata Katara tiba-tiba berhasil menghalaunya dengan pengendalian airnya. Walaupun dia juga hampir gak percaya dengan apa yang dilakukannya. Pangeran Zuko semakin murka dan tak akan menyerah untuk menangkap Avatar. Dia pun segera menggambar wajah Aang agar semangatnya semakin terbakar untuk tak akan membiarkannya lolos sampai kapanpun. Di tempat lain, untuk saat ini Sokka dan Katara tidak bisa lagi kembali ke desanya karena akan berbahaya dan desa mereka akan terancam. Akhirnya Aang memutuskan untuk pergi ke tempat tinggalnya, yaitu Kuil Udara Selatan. Keadaannya sudah memprihatinkan, semuanya hancur berantakan. Gak ada lagi yang pernah datang ke tempat ini sejak peristiwa penyerangan negara api 100 tahun yang lalu. Kemudian, betapa tersentaknya Aang saat melihat seonggok tengkorak dengan kalung yang dia kenal, yang tak lain adalah Gyatso, hingga membuatnya mengingat kenangannya dengan orang-orang terdekatnya yang baginya baru beberapa hari saja, dan sekarang malah tinggal tulang belulang, hingga emosinya mulai kacau dan akhirnya Aang kehilangan kendali. Akhirnya setelah Aang tenang dan kembali ke mode normal, Katara segera menghampirinya. Dia paham apa yang sedang dirasakan oleh Aang, yaitu kehilangan. Dari sini Aang akhirnya mulai mendapatkan jati dirinya setelah sadar apa yang telah hilang darinya merupakan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu dia sudah mantap untuk menjadi sang avatar yang akan menyelamatkan dan menyeimbangkan dunia. Beberapa waktu kemudian, Aang sudah kembali ceria dan dia mengeluarkan catatan yang diambil di ruangan Pangeran Zuko, di mana Aang menjelaskan tentang kisah avatar yang bernama Kyoshi, yang dikenal sebagai avatar yang bisa menguasai wujud avatar dengan sempurna serta seorang pejuang yang tangguh. Untuk itu, tujuan mereka selanjutnya adalah Pulau Kyoshi yang berada tak jauh dari sana. Namun Sokka keberatan untuk terus mengikuti Aang. Karena dalam wujud avatarnya, Aang malah nggak terkontrol dan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi Katara yang merasa lebih baik saat bersama Aang memutuskan untuk menemaninya sampai Aang berhasil mengalahkan Raja Api. Setelah bertemu Aang, Katara merasa betul-betul menjadi seorang pengendali elemen sejati. Bahkan baru sehari saja dia sudah mengalami perkembangan yang pesat. Sokka pun tak bisa menghalangi adiknya itu dan mau nggak mau harus ikut juga menemani Aang. Di sela-sela itu, dalam tas Katara muncul seekor hewan aneh yang tak lain adalah lemur terbang yang sedang mencari makanan. Dan itu adalah lemur terakhir yang masih tersisa. Lalu Katara menemukan sebuah gulungan dalam tasnya yang ternyata adalah sebuah tutorial pengendalian air yang juga disertakan surat dari Nenek Kana. Padahal sebelumnya Katara tidak menyangka sang nenek akan memberikan gulungan itu kepadanya. Dalam surat itu, Nenek Kana mengatakan bahwa inilah saatnya Katara harus benar-benar bisa menguasai pengendalian elemen air. Karena Katara lah satu-satunya pengendali air di suku Air Selatan. Dan gulungan itu adalah warisan turun-temurun dari suku Air Selatan yang harus terus dilestarikan. Akhirnya mereka pun bersiap pergi ke Pulau Kyoshi. Namun sebelum itu, Aang terlebih dahulu memberikan penghormatan terakhir kepada Gyatso. Tak lama kemudian, Pulau Kyoshi sudah mulai terlihat dari patung avatar Kyoshi yang besar dan tinggi. Baru saja tiba, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan para gadis berpakaian seperti avatar Kyoshi yang langsung menyergap mereka. Gadis-gadis muda ini dikenal dengan Ksatria Kyoshi. Lalu tiba-tiba patung Kyoshi memantulkan cahaya, pertanda bahwa Aang adalah seorang avatar. Akhirnya mereka pun dibawa kepada tetua di pulau tersebut, di mana di sana beberapa warga juga menyaksikan kedatangan Aang dengan sangat antusias. Yukari, wanita parubaya yang merupakan pemimpin di pulau ini, sangat khawatir dengan kedatangan Aang dan teman-temannya. Pasalnya sudah selama 100 tahun mereka mengisolasikan diri dari dunia luar, sehingga pulau ini aman dari serangan negara api. Beliau tidak ingin Aang dan teman-temannya berlama-lama di sini, khawatir akan ada prajurit negara api yang mengikuti mereka. Akhirnya Yukari pun mau menerima Aang dan teman-temannya, mengingat avatar Kyoshi dulu juga sering dibantu oleh orang-orang dalam perjalanannya menjadi avatar. Tapi beliau hanya memberi waktu 2 hari atau 48 jam kepada Aang, dan setelah itu mereka harus segera meninggalkan pulau ini.
Setelah itu, Sokka mulai mendekati Suki. Dan seperti biasa, gaya sok kerennya tak dapat dibendung. Tapi Sokka dibuat diam 1000 bahasa saat mendengar Suki yang sangat berapi-api dalam menjelaskan statusnya sebagai pemimpin Ksatria Kyoshi yang levelnya jauh berbeda dengan Sokka. Di tempat lain, Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh melakukan perjalanan melewati sebuah pelabuhan yang di dalamnya terdapat markas Panglima Negara Api, di mana tujuan Jenderal Iroh di sana adalah untuk mendapatkan informasi seputar Avatar. Kue ketat. Nah, beberapa waktu kemudian, akhirnya Jenderal Iroh dan Pangeran Zuko tiba di markas salah satu Panglima Negara Api, di mana pada awalnya Pangeran Zuko menggebu-gebu ingin mengetahui informasi terbaru di sekitar wilayah ini. Sesaat setelah Jenderal Iroh dan keponakannya pergi, Komandan Zhao mencium bau-bau keanehan. Kenapa Pangeran Zuko tiba-tiba muncul di sini dan malah mencari hewan aneh? Akhirnya dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu. Tak lama setelah itu, anak buahnya datang dengan membawa informasi yang sangat mengejutkan, yaitu tentang Avatar. Baginya hal itu seperti mustahil karena sudah 100 tahun gak pernah ada tanda-tanda Avatar. Informasi itu ternyata anak buahnya dapatkan dari salah satu anak buah Pangeran Zuko. Keesokan harinya, Pangeran Zuko terkejut karena ternyata kapal Komandan Zhao sudah tidak ada di pelabuhan. Selang beberapa waktu, seorang pedagang di sana mengatakan bahwa Komandan Zhao pergi saat fajar karena mendengar informasi ada bison terbang di dekat Pulau Kyoshi, yang artinya dia sudah mengetahui informasi tentang Avatar. Pangeran Zuko pun bingung karena sampai saat ini hanya dia dan Jenderal Iroh serta anak buahnya lah yang tahu tentang itu. Pangeran Zuko terlihat jengkel dan ingin segera pergi menyusul Komandan Zhao. Di sisi lain, Katara sangat serius berlatih dan mengembangkan pengendalian elemen airnya dengan gulungan yang diberikan oleh neneknya. Lalu Aang muncul memberinya semangat dan apresiasi karena Katara sudah berkembang sangat pesat sejak pertama kali bertemu dengannya. Namun Aang malah murung saat mengingat bahwa dia juga harus mempelajari pengendalian elemen air untuk menyelamatkan dunia. Tapi hebatnya Katara mampu mencairkan suasana. Sementara itu, Sokka yang sedang cuci muka dihampiri oleh Suki hingga membuatnya terkejut. Suki mengundangnya ke aula desa untuk makan bersama Aang dan Katara. Di balik riasannya, Suki tetap tidak bisa menyembunyikan perasaan anehnya terhadap Sokka. Mungkin ini kali pertama dia merasakan hal seperti ini karena memang baru pertama kali ada orang luar masuk ke pulau ini. Dari kejauhan, terlihat juga Suki dan sang ibu yang memperhatikan tingkah konyol Aang. Namun mata Suki tak bisa lepas dari pandangannya terhadap Sokka. Hingga sang ibu pun menyadari bahwa putri cantiknya itu sedang dilanda asmara yang membara. Meskipun begitu, sebagai pemimpin di Pulau Kyoshi, Yukari harus tegas dengan aturan turun-temurun di pulau ini bahwa tidak boleh ada orang luar berlama-lama di sini karena akan mengancam penduduk Pulau Kyoshi. Makin cepat Aang dan teman-temannya pergi, maka akan lebih baik. Beberapa waktu setelahnya, saat Sokka sedang mengasah kemampuan melempar bumerangnya, lagi-lagi dia dikejutkan dengan kemunculan Suki yang tiba-tiba. Suki yang sangat tertarik dengan Sokka mencoba untuk mendekatinya, di mana setelah mengetahui cara Sokka melempar bumerangnya, Suki langsung menunjukkan skill luar biasanya. Hal itu membuat Sokka terkejut sekaligus ciut, apalagi Suki menantangnya berduel ringan. Sekarang? Namun sayang, Suki terlalu kuat bagi Sokka hingga dia pun pergi begitu saja. Hingga tak lama kemudian, akhirnya Katara menemukan sebuah jawaban yang cukup meyakinkan, di mana semua yang menjadi avatar adalah reinkarnasi dari avatar sebelumnya. Sehingga Aang sendirilah yang bisa menemukan jawaban atas keinginannya untuk menguasai wujud avatar. Kemudian di keesokan harinya, tepatnya hari terakhir mereka di pulau ini, Aang memutuskan untuk melakukan meditasi di depan patung avatar Kyoshi. Yang terlintas di ingatannya, akhirnya garis panah di kepalanya mulai bersinar, menandakan dia sudah masuk ke alam lain. Di sana dia bertemu dengan avatar Kyoshi. Banyak yang belum kamu tahu. Sudah waktunya. Sementara itu, Pangeran Zuko sudah hampir mendekati Pulau Kyoshi, yang artinya kapal Komandan Zhao sudah pasti berlabuh di pulau tersebut lebih dulu. Perasaan Pangeran Zuko semakin kacau dan mentalnya hampir jatuh, serta jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya. Sebab usahanya selama 3 tahun mungkin akan sia-sia dengan ikut campurnya Komandan Zhao dalam perburuan avatar. Dari sini diketahui alasan kuat kenapa Pangeran Zuko begitu gencarnya memburu avatar, yaitu tak lain adalah untuk kembali ke negara api. Karena dia tidak boleh menginjakan kakinya di negara api sebelum menemukan dan membawa avatar.
Dari sini perasaan mereka berdua semakin semerbak dan tak dapat dibendung lagi. Semakin lama, latihan itu malah menjadi ajang untuk menyalurkan perasaan masing-masing meskipun ada sedikit pelajaran yang diambil. Kemudian, betapa terkejutnya Sokka saat melihat wajah asli Suki yang begitu cantik dan menawan. Suasana romantis pun semakin nampak. Akan tetapi saat mereka akan memadu kasih lebih dalam, tiba-tiba Suki dikejutkan dengan bunyi alarm. Lonceng, itu tanda bahaya kota. Ada yang datang. Itu adalah peringatan bahaya, sehingga dengan cepat Suki pergi untuk melakukan tugasnya sebagai kesatria Kyoshi. Dalam kondisi gawat darurat siaga 1 itu, Aang masih berada di alam lain, sebab dia masih berinteraksi dengan avatar Kyoshi, di mana beliau memberikan Aang sebuah pelajaran bahwa seorang avatar memegang banyak peran, yaitu menjadi pelindung, jenderal, penengah, pemandu, dan semua itu mengharuskannya memiliki kekuatan yang besar. Dan itu akan bisa dicapai saat seorang avatar berada dalam wujud avatar, di mana kekuatannya setara dengan ribuan pengendali elemen. Dan itu semua merupakan perpaduan semua kehidupan masa lalu seorang avatar yang terfokus dalam dirinya. Lebih lanjut, Kyoshi menegaskan bahwa setiap avatar itu beda-beda sesuai dengan tuntutan zamannya. Namun satu hal yang paling penting dalam menjadi avatar menurut Kyoshi, yaitu menjadi seorang kesatria perkasa tanpa belas kasih. Sementara itu, Jenderal Airoh dan Pangeran Zuko akan memasuki pulau dari arah yang berbeda dengan Komandan Zhao. Sebab feeling Jenderal Airoh merasa Aang pasti tak jauh dari patung avatar Kyoshi. Di sisi lain, Komandan Zhao memilih untuk masuk secara langsung dan meminta pemimpin pulau untuk memberitahu di mana avatar berada. Merasa memiliki kekuatan yang besar, dengan gayanya yang angkuh, Komandan Zhao menyuruh anak buahnya untuk menggeledah setiap tempat di sini, hingga membuat Yukari dan Suki sangat jengkel kepadanya. Lalu tanpa diduga, Yukari mulai melakukan perlawanan. Tangkap mereka dan cari avatar! Meskipun bukan pengendali elemen, Yukari dan Suki cukup kuat untuk menghadapi prajurit negara api. Namun mereka tetap kewalahan karena prajurit Komandan Zhao yang cukup banyak. Di saat yang sama, Pangeran Zuko yang mengambil jalur lain tanpa sengaja melihat Katara yang sedang menjaga Aang. Hingga Katara pun terpaksa harus menghadapi Pangeran Zuko meskipun kemampuannya baru saja berkembang. Nah, saat itulah dalam dunia roh, avatar Kyoshi menyalurkan kekuatan avatarnya kepada Aang sebagai pelajaran dan motivasi kepadanya bahwa avatar itu adalah puncak kekuatan tertinggi penguasa elemen. Betapa terkejutnya Pangeran Zuko melihat kemunculan wujud avatar Kyoshi di hadapannya. Setelah menumbangkan Pangeran Zuko, sang avatar pun segera pergi menuju tempat Suki berada. Dengan ganasnya, dia memporak-porandakan pasukan Komandan Zhao dengan kekuatan 4 elemen yang setara dengan 1000 pengendali itu. Inilah kekuatan sejati avatar. Merasa terancam, Komandan Zhao dengan wajah ketakutan menginstruksikan anak buahnya untuk segera pergi dari pulau ini. Sesaat setelah Aang sadar dan kembali ke wujud normalnya, Suki segera menyuruh mereka pergi dari pulau ini. Namun rupanya Yukari mulai memiliki harapan yang kuat akan kemenangan atas negara api setelah melihat kekuatan yang luar biasa dan wujud avatar. Para penduduk pun memberikan penghormatan kepada Aang dengan sepenuh hati. Tujuan selanjutnya adalah suku air utara sebagaimana yang diinstruksikan oleh avatar Kyoshi. Karena di sana akan ada hal buruk yang akan terjadi dan hanya Aang lah yang bisa mengatasinya. Malam harinya, Komandan Zhao meminta maaf kepada Pangeran Zuko dan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa tentang avatar. Sebab menurutnya Komandan Zhao hanya merespon laporan gangguan di Pulau Kyoshi. Tapi jelas ini adalah kebohongan darinya. Dilihat dari raut wajahnya, Komandan Zhao ini adalah orang yang licik dan jahat. Meskipun sebenarnya Pangeran Zuko tahu sifat buruk Komandan Zhao, tapi dia tetap berharap Komandan Zhao tidak membeberkan semua tentang avatar ini. Akan tetapi senyum liciknya kembali mengembang, menandakan dia akan melakukan sesuatu yang sebaliknya. Dan ternyata benar, dia menulis sebuah surat yang berisi informasi tentang avatar kepada Raja Api Ozai. Dengan harapan dia yang seorang komandan pinggiran yang tidak terlalu mencolok dan bahkan hampir terlupakan akan membuatnya mendapatkan posisi terbaik di sisi Raja berkat informasi penting ini.
Di dalam negara api, ternyata tidak semua penduduknya suka dengan kepemimpinan Raja Api. Banyak yang merasa tertindas dan berencana menggulingkan pemerintahan negara api dengan menghabisi sang raja. Salah satunya adalah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pria muda bernama Tan. Malam ini merupakan malam pembinasaan Raja Api Ozai, di mana dia akan dibantu oleh seorang gadis muda dan eksotis yang mengaku sebagai pekerja istana. Tan sangat mempercayai apa yang direncanakan oleh gadis itu, sebab cerita latar belakangnya yang sengsara dan telah kehilangan keluarganya akibat kekejaman Raja Api Ozai. Akhirnya mereka pun mengendap-endap masuk ke dalam istana sesuai dengan yang diarahkan oleh gadis itu. Akan tetapi ternyata mereka malah dikepung dan gak bisa berkutik lagi. Saat itulah Raja Api muncul dan tanpa diduga gadis yang menuntun mereka hingga ke sini ternyata adalah putri dari Raja Api Ozai alias adik dari Pangeran Zuko bernama Azula. Sebelum dieksekusi, Tan mengatakan bahwa kekejaman negara api akan segera musnah saat sang avatar muncul. Aku puji kalian bisa sampai sejauh ini. 1 abad lagi penuh kehilangan dan penderitaan kembali pada kami. Setelah melenyapkan Tan dan kelompoknya, Raja Api Ozai memperlihatkan surat dari Komandan Zhao yang berisi informasi tentang avatar, di mana hal itu membuat Azula sedikit cemas karena yang menemukan avatar adalah kakaknya yaitu Pangeran Zuko. Terlihat dari ekspresi wajahnya, Azula seolah merasa akan tersaingi dengan kakaknya, dan hal seperti itu sudah sering terjadi dan lumrah dalam keluarga kerajaan terkait status dan tahta serta persaingannya. Sementara itu, Aang dan kawan-kawan sedang istirahat sembari mencari makan. Mereka pun segera bergegas menuju suku air utara. Beberapa waktu kemudian, Aang sangat terkejut karena dari kejauhan dia melihat seseorang yang melayang terbang di udara di antara gunung-gunung. Sehingga dia pun sangat gembira karena mengira seseorang yang terbang itu adalah pengendali udara. Akhirnya Aang pun segera menggerakkan apa menuju ke arahnya, yang ternyata wilayah itu adalah sebuah kota di kerajaan bumi bernama Omashu. Tak lama kemudian, tibalah mereka di jalanan luar kota Omashu yang berupa jembatan yang cukup panjang, dan itu adalah jalan satu-satunya untuk mencapai gerbang kota Omashu, di mana diketahui bahwa kota itu merupakan kota terbesar kedua setelah kota Basingse, serta benteng pertahanan terakhir kerajaan bumi yang sulit ditaklukkan negara api. Ternyata penjagaan di sana sangat ketat, tidak semudah yang dikira. Tapi untungnya mereka bertemu seorang pemuda bernama Jet yang kemudian membantu mereka masuk dengan cukup mudah melewati gerbang yang hanya bisa dibuka oleh pengendali bumi. Di dalam, Aang dengan cepat mengejar tujuan utamanya, yaitu seseorang yang terbang. Akan tetapi setelah ketemu, Aang sangat kecewa karena ternyata orang itu hanyalah remaja biasa yang bahkan tidak bisa berjalan, bukan pengembara udara seperti yang dia harapkan. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang mengharuskan Aang dan Katara mengatasinya dengan kekuatan mereka. Saat itu ayah dari anak itu datang dan langsung membawa mereka semua ke kediamannya. Diketahui anak itu bernama Theo dan ayahnya bernama Sai. Dan dari sini juga diketahui bahwa Sai ini adalah seorang mekanik andal di kerajaan bumi. Theo menjelaskan tentang pengeboman yang terjadi barusan merupakan ulah mata-mata dari negara api. Di saat yang lain sedang asik ngobrol, Sokka malah sangat tertarik dengan hasil karya dari Sai. Situasi saat ini mengharuskan Aang tidak boleh berlama-lama di sini karena mereka harus segera sampai ke suku air utara. Namun saat di luar, Aang yang menyaksikan beberapa orang yang terluka akibat ledakan bom tadi merasa iba dan nalurinya mengatakan bahwa dia harus membantu orang-orang di sini sebagai tanggung jawabnya menjadi seorang avatar. Akhirnya dia kembali ke kediaman Sai untuk tinggal beberapa waktu. Di sini Aang berusaha membantu untuk mencari para prajurit negara api yang menjadi mata-mata. Untuk itu, tanpa berlama-lama, Theo menunjukkan tempat yang diduga sebagai persembunyian para pengebom berkumpul, yaitu di lereng atas gunung. Sehingga pada keesokan harinya, Theo akan melakukan penerbangan dengan alat yang dibuat ayahnya untuk membersamai Aang guna memberantas para pengebom yang disinyalir dari mata-mata negara api itu. Setelah Komandan Zhao pergi, salah satu anak buah Pangeran Zuko yang biasa dipanggil Letnan Ji mencoba untuk menenangkan hati Pangeran Zuko yang terlihat jengkel dengan menceritakan salah satu kejelekan Komandan Zhao. Tapi justru dia yang malah kena semprot, sebab menurut Pangeran Zuko, adab seorang bawahan itu harus dijaga meskipun atasannya cukup menjengkelkan. Dari sini diketahui bahwa Pangeran Zuko ini adalah seseorang yang sangat mematuhi aturan dimanapun berada.
Selang beberapa waktu, Komandan Zhao pun akhirnya mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa ada bison terbang yang diduga milik Avatar sedang berhenti di sebuah kerajaan bumi yang tak lain adalah Omashu. Komandan Zhao lalu menawarkan untuk mengirimkan dua anak buahnya untuk memastikan kebenaran keberadaan Avatar di sana. Namun untuk kali ini, Pangeran Zuko sangat serius untuk tidak melibatkan siapapun kecuali dirinya dan pamannya yang akan pergi ke sana. Kota Omashu, pertahanan paling kuat kerajaan bumi yang mungkin akan sangat berbahaya bagi Pangeran Zuko dan Jenderal Airo. Pada keesokan harinya, Aang dan Theo mulai melakukan penerbangan bersama menuju lereng atas gunung tempat para pengebom berada. Sementara itu, di saat yang sama, Katara yang sedang melatih kemampuan pengendaliannya dikejutkan dengan Sai yang terlihat sedang melakukan transaksi dengan seseorang misterius. Saat itulah tiba-tiba Jet muncul dan menjelaskan bahwa Sai itu adalah seorang mekanik yang menjual hasil rakitannya kepada negara api secara rahasia. Lalu Katara pun terkejut dengan identitas Jet yang ternyata adalah seorang pejuang kebenaran di kerajaan bumi yang akan menumpas para musuh yang ingin menghancurkan kerajaan bumi. Akhirnya Katara pun mengikuti Jet yang akan mengikuti sang mata-mata. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan di mana rupanya sang mata-mata sudah menunggu kedatangan Jet dan Katara. Tak lama kemudian muncul dua orang lagi prajurit negara api. Hingga akhirnya pertarungan menjadi 3 lawan 2. Meskipun Jet bukan pengendali, tapi dia mampu membuat pengendali api itu cukup kewalahan. Ditambah lagi dengan kekuatan pengendalian air Katara. Meskipun pada akhirnya Jet dibuat gak berdaya. Tapi tak lama setelah Jet bersiul dengan cepat, tanpa diduga tiba-tiba muncul serangan dari berbagai arah. Rupanya itu semua adalah komplotan dari Jet. Setelah itu, salah satu teman Jet yang bernama Pipsqueak mengeteng mata-mata negara api untuk dibuang. Di mana saat itu, Katara yang penasaran dengan kelompok ini memutuskan untuk mengikuti mereka. Selamat datang. Di sini, Katara akhirnya tahu sedikit tentang sejarah masa lalu, di mana dulu kota Omashu ini merupakan pertahanan yang sangat kuat di kerajaan bumi. Namun perang yang berkepanjangan membuat raja kehilangan kesabaran dan menjadi lembek serta pikun, hingga akhirnya negara api pun bisa menyusup melewati beberapa celah. Semua yang ada di sini merupakan yatim piatu yang ditinggalkan orang tua mereka sebab perang, di mana para remaja ini menyebut diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Di sisi lain, Aang dan Theo sudah sampai di lereng atas gunung. Di dalam terdapat gua yang terlihat seperti terowongan yang cukup panjang. Di mana di sana Theo melihat sebuah benda yang menandakan baru saja ada yang datang dari tempat itu. Lalu dia sangat terkejut saat menemukan sebuah toples besar yang di dalamnya berisi campuran timah dan air garam yang telah dipanaskan sehingga membentuk sebuah jeli yang bisa meledak, di mana beberapa toples bom jeli bisa menghancurkan separuh kota. Saat sedang terdiam, betapa terkejutnya Aang saat menemukan sebuah jubah mirip karung yang tak asing bagi Aang, yang menandakan bahwa yang membuat semua ini bukanlah mata-mata negara api. Nah, di saat yang sama, Sokka sedang bersama-sama merakit sebuah pesawat udara dengan Sai yang akan dipersembahkan kepada Raja Bumi, di mana Sokka ternyata cukup kompeten di bidang ini, sehingga membuat Sai sangat kagum kepadanya. Bahkan dia mengatakan bahwa Sokka bisa menjadi mekanik yang luar biasa jika serius mengasahnya. Beberapa waktu kemudian, Aang datang dan menceritakan penemuannya kepada Sokka yang sedang asyik merakit. Sebuah toples besar bom jeli dan sebuah jubah yang rupanya mirip dengan yang pernah dipakai oleh Sokka saat akan masuk ke kota Omashu dengan bantuan Jet menaiki gerobak-gerobaknya. Yang artinya Jet dan kelompoknya lah yang selama ini meneror kota dengan bom. Akan tetapi Katara malah tiba-tiba muncul dan langsung menuduh Sai lah pelaku di balik teror bom selama ini. Situasi tegang pun terjadi antara Katara yang membela Jet dan Sokka yang mati-matian membela Sai. Hingga Katara pun segera keluar untuk membuktikan Jet bukanlah pelakunya. Nah, di saat yang sama, Pangeran Zuko rupanya sudah masuk ke kota Omashu bersama sang paman tercinta. Dan tentunya dengan penyamaran yang cukup estetik. Saat melihat ada beberapa bangunan yang hancur, Jenderal Airo pun menjelaskan bahwa ada beberapa mata-mata negara api di kota ini yang menebar teror untuk melemahkan perlawanan pengendali tanah. Namun rupanya hal itu malah tidak disukai Pangeran Zuko. Karena seorang kesatria harus menghadapi musuhnya secara langsung.
Tak lama setelah itu, Pangeran Zuko tak sengaja berpapasan dengan Katara yang sedang terburu-buru mencari Jet. Akan tetapi dari sinilah Katara akhirnya tahu bahwa pelaku pengeboman selama ini memanglah Jet, bukan Sai. Dan saat ini tujuan utama Jet dan kelompoknya adalah untuk meledakkan Sai yang sekarang akan menemui Raja Bumi untuk memperlihatkan hasil rakitannya. Namun rupanya kelompok Jet sudah mulai beraksi dengan menukar kotak milik Sai dengan kotak yang berisi bom jelly. Dan memang tujuan lainnya adalah untuk sekalian meledakkan Raja Bumi yang dinilai tengsletengan alias lemah dan pelongo-pelongo, sehingga membiarkan mata-mata negara api menyusup. Akhirnya Katara pun merasa bersalah kepada Sokka karena dia terlalu percaya kepada Jet yang punya niat jahat. Dia pun segera menemui Sokka dan Aang agar membantunya menghentikan kelompok yang menyebut diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Namun saat sedang terburu-buru, mereka malah dihadang oleh Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh. Hal ini membuat Aang harus menghadapinya agar Sokka dan Katara secepatnya pergi menghentikan Jet dan kawanannya. Demi sebuah kehormatan, Pangeran Zuko akan berduel dengan sang avatar. Beberapa warga yang melihat pertarungan mereka malah membantu Aang yang dianggap teraniaya oleh Pangeran Zuko yang umurnya lebih tua. Di sela-sela pertarungan, Aang malah menanyakan kenapa Pangeran Zuko sampai sejauh itu mengejarnya. Lalu jawaban Pangeran Zuko yang dianggap remeh, yaitu Avatar adalah musuh negara api, membuat Aang heran dan tanpa sengaja mengatakan hanya itu alasanmu memburu Avatar selama 3 tahun. Nah, saat itulah Pangeran Zuko akhirnya tahu bahwa selama ini Aang lah yang telah mengambil buku catatannya, karena gak ada yang tahu bahwa dia telah 3 tahun memburu Avatar. Keributan yang disebabkan oleh mereka berdua rupanya memancing para prajurit kerajaan bumi keluar untuk membereskan kekacauan. Mengetahui bahaya yang besar jika melawan, Pangeran Zuko pun segera bergegas pergi. Namun rasa sayangnya kepada Pangeran Zuko membuat Jenderal Iroh membakar beberapa tempat untuk mengalihkan para prajurit pengendali bumi agar sang keponakan tercinta bisa kabur tanpa diketahui, sehingga dialah yang menjadi target prajurit pengendali bumi. Akibat dari pembakaran Jenderal Iroh, mau gak mau Aang yang seorang avatar yang berpegang teguh pada prinsipnya harus meredam kobaran api-api itu. Namun sayang, dia gak bisa berkutik saat para pengendali bumi menangkapnya. Sementara itu, Katara dan Sokka menemukan cara tercepat menuju istana Raja Bumi. Meskipun dengan berbagai rintangan, mereka berdua pun akhirnya sampai tepat waktu, di mana saat itu seorang pemanah jitu pejuang kemerdekaan akan segera melepaskan anak panah berapinya ke arah kotak yang ada di tangan Sai. Namun saat itu juga Katara melakukan pengendalian air dengan penuh perasaan, hingga rencana Jet dan kelompoknya pun gatot alias gagal total. Di sisi lain, Komandan Zhao akhirnya menerima surat yang dikirim oleh Putri Azula. Betapa terkejutnya dia mendapatkan surat tersebut karena sebentar lagi namanya akan dikenal di negara api. Akhirnya dia pun memanggil anak buahnya, seorang letnan bernama Deng, untuk melakukan kerjasama dengan anak buah Pangeran Zuko yang telah memberikan informasi tentang keberadaan Avatar kepadanya. Dia tak lain adalah Letnan Ji. Di dalam penjara kerajaan bumi, Aang terkejut setelah melihat Jenderal Iroh juga berada di sana. Di mana pada awalnya saat tidak melihat Pangeran Zuko, dia berasumsi bahwa Pangeran Zuko adalah seorang yang jahat karena telah meninggalkan pamannya sendiri. Namun ekspresi Jenderal Iroh malah sebaliknya. Bahkan dia berkata bahwa Pangeran Zuko adalah seseorang yang sangat luar biasa dan dialah yang berhutang budi pada keponakannya itu. Tak lama setelah cukup banyak berbincang-bincang, beberapa prajurit pengendali bumi datang untuk membawa Jenderal Iroh ke tempat khusus yang merupakan sebuah lubang yang cukup dalam, di mana nantinya dia akan dibuang ke sana setelah mengetahui bahwa sang jenderal merupakan seorang panglima perang yang dulu memimpin pengepungan kota Ba Sing Se selama 600 hari dalam situasi yang sangat mencekam. Sedangkan Aang sendiri akan dihadapkan kepada Raja Bumi. Di sisi lain, apa yang dikatakan Jenderal Iroh tidak salah, karena sang keponakan ternyata berusaha menyelamatkannya dengan mencoba menyusup ke dalam penjara setelah mengambil pakaian prajurit penjaga.
Di saat yang sama, Sokka yang awalnya cukup kecewa dengan pernyataan Sai bahwa dia memang membantu mata-mata negara api, pada akhirnya bisa menerima keputusannya setelah tahu keadaannya yang cukup mencekam. Dikarenakan ancaman pasukan negara api yang akan menyerang kota Omashu jika Sai tidak mau membuatkan mereka rancangan alat-alatnya. Yang artinya Sai terpaksa melakukan semua itu demi keselamatan putra satu-satunya serta kota Omashu. Tak lama setelah itu, Katara datang dengan terburu-buru dengan membawa berita bahwa Aang ternyata diketahui berada di penjara kerajaan bumi. Mendengar itu, Sai pun angkat tangan untuk membantu Katara dan Sokka dalam menyelamatkan Aang. Karena semua penduduk tahu bahwa penjara Omashu merupakan penjara paling kokoh yang mustahil ditembus, dan akses masuknya hanya melewati istana kerajaan. Namun Katara dan Sokka bersikeras untuk tidak meninggalkan Aang dan akan mencari cara apapun untuk bisa menyelamatkannya. Kemudian Theo teringat sebuah jalan rahasia berupa terowongan yang pernah diceritakan oleh ayahnya yang mungkin bisa dilewati untuk masuk ke penjara Omashu. Namun sayang, terowongan itu masih belum jelas keberadaannya karena saya pun juga hanya mendengar dari seseorang. Belum lagi, kalaupun itu benar-benar ada, banyak kisah yang mengatakan bahwa di terowongan tersebut pintu masuknya dijaga roh jahat dan mungkin Katara dan Sokka tak akan pernah kembali lagi ke dunia. Di saat yang sama, Katara yang juga sedang mempersiapkan bekal di mana dia menemukan wadah air yang cukup unik, malah dikejutkan dengan kemunculan Jet yang tiba-tiba. Wajahnya menunjukkan kekecewaan dan kemarahan kepada Katara yang telah tega mengkhianatinya saat kelompoknya akan meledakkan Sai dan Raja Bumi. Pada keesokan harinya, mulailah Katara dan Sokka menelusuri goa di bawah gunung. Dengan sangat hati-hati, mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit di sana. Hingga tak lama kemudian, mereka malah mendengar suara orang bernyanyi. Nah, Sokka yang melihat pemandangan itu jadi merasa aman. Bahkan dia juga malah ikut memainkan marakas dengan asyiknya, mengira ini adalah terowongan yang dimaksud oleh Sai. Hingga pada saat penyanyi utama mengatakan bahwa di sini bukanlah terowongan yang dimaksud Sokka, dan hal itu membuatnya terkejut. Apalagi saat diperlihatkan jalur terowongan rahasia itu semakin membuatnya merinding ketakutan. Dilihat dari kejauhan memang sangat mengerikan. Ditambah lagi sang penyanyi memberitahu bahwa ada beberapa yang masuk ke sana dan tak pernah kembali lagi. Oleh karena itu, sang penyanyi menyarankan agar mereka jangan masuk ke sana. Namun karena Katara tetap bersikeras untuk masuk demi menyelamatkan temannya yang tak lain adalah Aang, membuat sang penyanyi menceritakan kisah asal mula kota Omashu terbentuk. Yaitu dahulu ada sepasang kekasih yang bernama Oma dan Shu. Mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari desa yang berbeda. Namun hubungan mereka dilarang dikarenakan kondisi dari desa mereka yang sedang berkonflik. Cinta mereka yang sangat kuat membuat mereka berdua mengharuskan untuk menjalani percintaan dengan penuh lika-liku. Hingga selanjutnya mereka berhasil menguasai pengendalian bumi. Dari situ mereka berdua pun akhirnya membuat sebuah terowongan yang sangat rumit dan rahasia agar bisa mereka gunakan untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi pada suatu hari, Oma tidak kunjung datang ke ruang pertemuan seperti biasanya. Hingga akhirnya terdengar kabar bahwa dia telah tewas terbunuh akibat dari perang antar desa mereka. Shu yang mengetahui kekasihnya tewas akibat perang akhirnya marah dan menghancurkan kedua desa tersebut. Kemudian Oma mengajak penduduk desa yang berkonflik tersebut untuk segera menghentikan konflik serta mengajak mereka hidup berdampingan dan damai. Hingga pada akhirnya kedua desa itu pun membangun sebuah kota yang bernama Omashu sebagai monumen cinta Oma dan Shu. Dalam kisah Omashu, di gua tersebut terdapat sebuah tulisan besar yang menjadi prinsip utama cinta mereka, yaitu cinta bersinar dalam kegelapan. Meskipun sangat ketakutan, tapi mereka harus masuk ke sana untuk menyelamatkan Aang. Nah, di sisi lain, Avatar akhirnya dihadapkan dengan Raja Kerajaan Bumi. Awalnya Aang mengira akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Namun ternyata dia dikejutkan dengan kata-kata dari Raja Bumi yang mengetahui tentang identitas Aang. Ya, Raja Bumi adalah teman masa kecil Aang 100 tahun yang lalu. Beliau bernama Bumi dan akrab dengan Aang. Bahkan dulu Bumi pernah memberikan Aang sebuah hadiah dari hasil pelatihannya dalam pengendalian tanah. Barang tersebut berupa patung kecil bison terbang. Mereka berdua sama-sama terkejut kenapa masih hidup sampai sekarang, terutama Bumi yang umurnya di atas 100 tahun. Dan menurutnya itu adalah hasil dari hidup sehat yang dijalaninya selama ini. Berbeda dengan Aang yang masih tetap berumur 12 tahun, dikarenakan terjebak dalam mode avatar saat terjadi badai besar di tengah lautan 100 tahun yang lalu. Setelah itu, Aang diberikan jamuan yang sangat istimewa bersama dengan para pejabat kerajaan.
Namun Aang menemukan suatu keanehan pada diri Bumi, di mana dia dulu merupakan anak yang baik dan lurus, sekarang malah menjadi konyol dan cenderung membingungkan, bahkan jadi pikun. Beberapa waktu kemudian, Aang meminta Bumi untuk segera membebaskannya karena dia akan segera menyelamatkan penduduk suku Air Utara dari serangan prajurit negara api, sebagaimana yang dikatakan oleh Avatar Kyoshi kepadanya. Namun Bumi malah terlihat tidak peduli, bahkan menegurnya. Dan gawatnya, Bumi malah murka dengan mencurahkan isi hatinya selama ini, yang menunjukkan betapa beratnya beban yang dia pikul selama 100 tahun terakhir dalam peperangan yang sangat panjang. Dan sudah berapa banyak kehancuran yang terjadi akibat serangan negara api. Dia juga menampakkan kemarahannya kepada Aang yang malah menghilang di saat dunia membutuhkannya. Aang memang berumur 112 tahun, tapi dia belum pernah menjalani hidup selama itu. Kemudian Aang dengan nada rendah menyemangati Bumi agar jangan putus asa dengan semua ini. Dan pernyataan itu malah membuat Bumi ingin memberikan sebuah tantangan kepada Aang. Bumi mengajak Aang ke sebuah tempat di dalam istana. Namun di tengah-tengah perjalanan, tanpa Aang kira sebelumnya, Bumi malah seperti menjebaknya. Untungnya bisa Aang atasi, meski sedikit membuatnya tersentak. Bumi ingin Aang juga merasakan bagaimana kerasnya peperangan yang sudah dialaminya selama ini. Setelah cukup lama menyusuri koridor istana, tibalah Bumi dan Aang di depan pintu yang menurut Bumi akan menjadi tempat untuk menguji Aang apakah dia siap dan layak menjadi avatar. Setelah membuka kunci pintu itu, Aang diperlihatkan dengan tempat yang cukup luas seperti arena pertarungan. Dan ternyata memang itulah yang akan terjadi saat ini. Sementara itu, Pangeran Zuko yang mengendap-endap di dalam penjara untuk mencari sang paman tercinta malah dikejutkan dengan kemunculan kepala penjara hingga membuatnya sedikit gugup. Tapi untungnya jawaban spontannya membuat sang kepala penjara tidak mencurigainya. Dan dari dia, Pangeran Zuko akhirnya tahu bahwa sang paman telah dibawa dari tempat ini. Dia pun segera bergegas mengejar para prajurit yang membawa pamannya. Di tengah perjalanan, Jenderal Iroh mengucapkan kata-kata yang mungkin menyinggung pemimpin pasukan pengendali Bumi bernama Dixit, sehingga dia memberhentikan perjalanan. Rupanya Dixit menyimpan dendam yang amat sangat dalam kepada Jenderal Iroh atas perbuatannya di masa lalu dalam pengepungan kota Ba Sing Se. Dalam keadaan nyeri setelah dipukul, Jenderal Iroh secara diam-diam melempar sesuatu ke jalan, berharap keponakan tercintanya bisa mengikuti keberadaannya. Nah, selang beberapa waktu, Pangeran Zuko pun melewati jalan yang sebelumnya dilewati pasukan kerajaan Bumi. Dan seperti yang diharapkan Jenderal Iroh, sang pangeran menemukan barang yang dilempar, hingga Pangeran Zuko pun segera bergegas menyusul sang paman. Di saat itu, ternyata Dixit kembali beristirahat untuk sekedar minum. Nah, momen ini membuatnya kembali tidak bisa menahan amarahnya kepada Jenderal Iroh. Dari sini diketahui bahwa ternyata dia dulu memiliki adik yang akhirnya tewas dalam medan perang saat Jenderal Iroh melakukan penyerangan dengan sangat mengerikan. Siapa sangka seorang tua yang terlihat santuy dan tenang ini ternyata dulu merupakan orang yang dikenal sangat bengis dan paling ditakuti. Kemurkaan dan kejengkelan Dixit kepada Jenderal Iroh membuatnya hampir saja melemparkan gundukan tanah ke arah Jenderal Iroh sebelum akhirnya dihentikan oleh para anak buahnya karena dia harus mengikuti perintah untuk mengeksekusi Jenderal Iroh ke lubang parit yang sudah dipersiapkan. Bukannya marah, Jenderal Iroh malah seperti menampakkan wajah menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Bahkan dia kembali mengingat momen saat dimana sang anak yang bernama Luten meninggal dunia dalam insiden pengepungan kota Ba Sing Se, yang kemudian sang anak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan perang, sementara dirinya yang sebenarnya bisa menaklukkan Ba Sing Se, tapi karena kesedihan yang amat sangat dalam atas kematian putranya, akhirnya dia meninggalkan pengepungan, sehingga pengepungan selama ratusan hari itu akhirnya mengalami kegagalan dan dia dicap sebagai pengecut. Selama di Istana Negara Api, sang ayah yang tak lain adalah Raja Api Azulon meninggal dalam keadaan misterius. Kemudian meskipun Jenderal Iroh adalah putra pertama Kerajaan Api, tapi adiknya lah yang diangkat menjadi Raja Api, yaitu Ozai. Dan itu memang permintaan darinya terhadap Azulon. Bahkan Jenderal Iroh tidak berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai raja, sebab masih berduka atas wafatnya sang anak. Dan untungnya tidak sampai ada keributan. Di momen itu, Zuko menenangkan dan membesarkan hati Jenderal Iroh, bahkan memuji kakak sepupunya yang sangat luar biasa, berada di garis depan peperangan dan wafat dalam sebuah kehormatan. Dan memang Luten semasa hidupnya sangat perhatian kepada Zuko. Sampai-sampai Zuko diberi penghargaannya sewaktu menjadi perwira terbaik di angkatannya. Dan saat ini Zuko memberikan itu kepada sang paman tercinta.
Sejak saat itulah Zuko sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Setelah cukup jauh melakukan perjalanan, tiba-tiba Dixit dan anak buahnya dikejutkan dengan kemunculan Pangeran Zuko yang tiba-tiba. Di saat Paman Airoh yang memegang kendali, dia malah mengasihani Dixit yang sebenarnya sudah pasrah untuk dilenyapkan. Hingga saat beliau lengah, Dixit menyerangnya dengan tiba-tiba. Segera setelah menumbangkan Dixit, mereka berdua bergegas pergi karena sebentar lagi pasukan pengendali bumi akan segera tiba. Dalam keadaan yang cukup lemas, Jenderal Airoh mengatakan kepada Pangeran Zuko bahwa mungkin inilah jalan yang harus mereka jalani. Di mana saat perahu sudah melaju, Pangeran Zuko kembali teringat masa lalu saat dia akan meninggalkan negara api bersama beberapa prajuritnya. Saat itulah Jenderal Airoh meminta untuk ikut bersamanya. Sebab selain karena sudah menganggap Pangeran Zuko sebagai anaknya sendiri, dia juga menyayangkan apa yang dilakukan oleh Ozai adiknya kepada Zuko. Linangan air mata tampak cukup jelas di mata Jenderal Airoh, menandakan dia sangat menyayangi sang keponakan yang saat itu mata kirinya diperban karena luka. Entah kejadian apa yang akan menimpa mereka berdua selanjutnya. Di sisi lain, Sokka dan Katara mulai memasuki terowongan rahasia yang cukup mengerikan dan gelap, di mana di dalamnya banyak batu yang bersinar. Karena tak kunjung menemukan jalan keluar, mereka berdua pun sedikit bertengkar karena tidak mau saling mengalah. Di mana Sokka dan Katara berbeda pendapat tentang petunjuk yang dikatakan oleh sang penyanyi sebelumnya, yaitu cinta yang bersinar yang menurut Sokka harus mengikuti cahaya batu. Sementara Katara memahaminya dengan berbeda, meskipun pada akhirnya mereka bisa tenang dan kembali berjalan. Setelah sama-sama meminta maaf dan mulai rileks, mereka berdua pun saling menyemangati hingga tak lama kemudian mereka sadar bahwa dari tadi mereka berputar di tempat yang sama. Padahal sudah berjalan cukup lama, seperti terowongan itu bergerak. Dalam suasana panik, mereka malah dibikin makin tegang dengan terdengarnya suara auman hewan. Betapa kagetnya mereka saat di hadapan mereka muncul teleduk tanah raksasa. Dengan sangat ketakutan, mereka berlari sekuat tenaga. Bahkan Katara berusaha mengendalikan air untuk menyelamatkan Sokka yang terjatuh. Lalu saat mereka sudah tidak menemukan jalan lagi dan sudah pasrah dengan kehidupan mereka, Sokka dan Katara saling meminta maaf dengan setulus hati atas kesalahan seumur hidup mereka. Namun ternyata hewan itu malah tiba-tiba diam saat melihat Sokka dan Katara berpegangan tangan dengan penuh kasih. Nah, dari sini mereka akhirnya mengerti kisah dari Oma dan Shu yang terakumulasi dalam kata-kata cinta bersinar dalam kegelapan. Rupanya hal itu membuat teleduk tanah raksasa itu menjadi jinak, karena sebenarnya hewan itu buta dan ia sangat peka terhadap perasaan. Jadi saat Katara dan Sokka berpegangan tangan penuh cinta, perasaan hewan itu seketika menjadi tenang. Setelah itu Sokka mencoba untuk membuat hewan itu membuatkan jalan menuju istana. Di saat yang sama, Aang dan Bumi sedang melakukan duel panas, di mana Bumi semakin menggila dalam melakukan penyerangan, meskipun Aang hanya bertahan dan menghindar. Hingga pada puncaknya, Bumi mengarahkan bongkahan besar ke arah Aang dan mengharuskannya mengerahkan semua kemampuan pengendalian udaranya. Tapi tak lama, Bumi juga malah kejatuhan bongkahan akibat guncangan yang besar. Hingga Aang terpaksa juga menahan itu agar tidak jatuh kepada si raja tua itu. Raja Bumi lagi-lagi membuat Aang harus terjebak dalam pilihan yang sulit. Harus menjatuhkan bongkahannya atau bongkahan yang ada di atas bumi. Dan ini merupakan sebagian dari kejengkelan Bumi kepada Avatar yang membuatnya harus merasakan pilihan tersebut saat melawan negara api. Apakah menyelamatkan kota ini dan meninggalkan kota satunya? Itu benar-benar pilihan yang sangat dilematis. Terlebih seorang Avatar yang harus menyeimbangkan seluruh dunia. Di saat Aang sudah hampir gak berdaya, pada detik-detik itu Katara dan Sokka muncul sembari langsung memberikan bantuan. Nah, saat itulah Aang membalikkan keadaan, yang mana dia memberikan sudut pandang yang berbeda kepada Bumi, bahwa menjadi seorang Avatar dan menyelamatkan dunia tidak harus menggunakan kekuatan sendiri, karena ada teman-teman yang akan membantu. Seperti sekarang ini, Aang dibantu oleh Katara dan Sokka, sehingga apa yang dipastikan oleh Bumi bahwa Aang akan gagal adalah salah besar. Bahkan Aang memberikan barang kepada Bumi,
di mana barang tersebut merupakan barang yang dulu pernah diberikannya kepada Eng 100 tahun yang lalu. Dia kemudian mempersilahkan Eng dan teman-temannya untuk segera pergi ke suku air utara. Akan tetapi sebelum itu datang seorang prajurit memberi kabar bahwa mereka menangkap jaringan mata-mata dari negara api di kota Omashu. Sehingga dari mereka diketahui bahwa negara api akan melakukan penyerangan ke kota Omashu. Dan semua itu berkat jasa dari Sai yang memberikan informasi tentang jaringan mata-mata itu kepada para jenderal kerajaan bumi. Berkat hal itu, Raja Bumi bisa bersiap-siap untuk berperang mempertahankan kota Omashu dan menghancurkan negara api. Kemudian, sebelum pergi, Eng terlebih dahulu diberi kejutan menegangkan oleh Raja Bumi. Setelah cukup lama menyusuri jalan, Sokka dikejutkan dengan penampakan jejak kaki seperti hewan yang terus mengikutinya. Akhirnya saat itulah Eng mengatakan bahwa jika berlama-lama di sini, mereka berdua akan mengalami hal buruk. Selang beberapa waktu, muncul makhluk aneh mengerikan yang membuat mereka harus melawannya. Akan tetapi Katara dan Eng tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian elemen mereka. Roh itu ternyata adalah roh dari hutan yang terbakar. Sokka bertemu dengan seekor rubah betina berekor 3 dengan suara yang lembut menggoda. Dari rubah ini, Sokka akhirnya tahu bahwa roh tadi bernama Heibai. Dan sejatinya dia tidak seperti itu. Namun karena rasa sedih dan pedih, dia jadi mengganas. Nampaknya rubah itu cukup senang mengobrol dengan Sokka yang terlihat polos bahkan menganggapnya lucu. Kemudian sebelum rubah itu pergi, Sokka sekilas melihat sesuatu pada salah satu ekornya. Setelah itu, Sokka pun melanjutkan perjalanan mencari Katara dan Eng. Namun tiba-tiba suasana dan tempat itu berubah menjadi salju. Saat itu dia semakin terkejut karena di hadapannya ada sesosok yang sangat dia kenal, yang tak lain adalah Hakoda, ayah kandungnya yang dikabarkan menghilang beberapa tahun lalu. Kini malah ada tepat di depan matanya, bahkan di desanya di wilayah Kutub Selatan. Posisi dan kondisi saat ini malah membingungkan Sokka karena dia seperti kembali ke masa lalu, di mana hari itu dia lulus ujian menghindari es yang sudah menjadi tradisi. Akan tetapi saat di luar, dia malah mendengar sebuah fakta yang sangat menghancurkan mental dan hatinya, bahwa Sokka sebenarnya belum bisa apa-apa dan sangat tidak bisa diandalkan. Bahkan yang mengatakan itu adalah ayahnya sendiri. Lalu tiba-tiba ada suara aneh mengerikan yang ternyata adalah sesosok makhluk yang langsung melahap Sokka. Di sisi lain, Katara juga mengalami hal yang sama seperti kakaknya. Saat dia sedang mencari Eng dan Sokka, dia malah menemukan sesosok yang membuatnya penasaran. Hingga akhirnya dia tiba-tiba berada di desa tempat tinggalnya di wilayah Kutub Selatan. Katara bertemu dengan ibunya yang masih hidup. Hingga dia yang awalnya sangat gak percaya, akhirnya luluh juga dalam pelukan kerinduan dari sang ibu. Suasana kala itu sangat hangat dan menyenangkan. Saat dia mencoba mengendalikan air, ternyata masih tidak bisa. Tak lama, kehangatan bersama nenek dan ibunya tiba-tiba berubah saat terdengar serangan dari prajurit negara api di luar sana. Semua pengendali air sudah pergi. Kami tahu ada satu di desa ini. Sang ibu yang menyadari anaknya adalah seorang pengendali elemen menyembunyikan Katara dan mengaku bahwa dialah pengendali elemen di ruangan ini. Hingga akhirnya dia pun tewas tepat di hadapan Katara. Dalam kesedihan yang amat sangat dalam itu, malah muncul sesosok seperti yang juga muncul di hadapan Sokka, dan dia juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, Eng yang berada di tempat berbeda juga mengalami hal yang serupa, yaitu melihat masa lalunya, di mana kuil udara selatan masih utuh dengan pemandangannya yang indah. Akan tetapi Eng sadar bahwa itu tidaklah nyata. Bagi orang biasa, ilusi itu tidak dapat dihindari, pasti larut di dalamnya. Berhubung Eng adalah seorang avatar, maka dengan cepat dia menyadari hal itu. Lalu tiba-tiba muncul sesosok kelabang berkepala manusia, di mana dia diketahui merupakan roh pelahap atau pencuri wajah. Dari makhluk itu, Eng mendapatkan fakta lain bahwa dia dulu pernah akan dilenyapkan oleh avatar sebelum Eng karena telah mencuri wajah kekasihnya. Kemudian Eng yang meminta makhluk itu untuk mengembalikan teman-temannya membuatnya murka dan langsung mengejar Eng. Nah, berkat pelariannya itu, Eng akhirnya menemukan sebuah tempat yang terlihat hangat dan nyaman.
Di mana saat masuk ke dalam, dia dikejutkan dengan sesosok yang sangat dia kenal, Gyatso. Awalnya Eng mengira ini juga ilusi, namun setelah dijelaskan dia memang benar-benar Gyatso, atau lebih tepatnya roh Gyatso. Tak bisa dipungkiri, Eng gak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagianya setelah sekian lama tak bertemu dengan Gyatso. Selang beberapa waktu, Eng kembali teringat bahwa dia harus menyelamatkan teman-temannya dan juga para penduduk desa. Akhirnya, Gyatso pun menceritakan siapa sebenarnya roh kelabang itu. Dia bernama Koh, yang dijuluki si pencuri wajah. Di mana sebelum melahap wajah mangsanya, terlebih dahulu mereka disimpan untuk kemudian dilahap saat Koh ingin. Dia menjebak mangsanya dengan memancing mereka ke dalam kenangan masa lalu yang indah, hingga berakhir dengan perasaan hancur yang larut dalam keputusasaan. Saat kondisi galau itulah, dia menangkap mangsanya dengan sangat mudah, seperti yang terjadi pada Katara dan Sokka. Nah, yang paling mengerikan adalah saat korbannya sudah dilahap, maka jiwa mereka juga akan lenyap selama-lamanya. Gyatso menegaskan bahwa Koh adalah roh paling berbahaya dan bengis, sangat mustahil untuk mengalahkannya. Mendengar cerita itu, Eng semakin tegang dan khawatir. Namun meski begitu, dia tetap harus menyelamatkan teman-temannya. Dia teringat bahwa ada avatar sebelum Eng yang hampir berhasil mengalahkan Koh di masa lalu. Gyatso pun mengatakan bahwa avatar yang hampir mengalahkan Koh adalah avatar Roku dari negara api. Akhirnya Eng ingin segera pergi menuju negara api untuk mengunjungi avatar Roku di kuilnya, sama seperti saat dia menemui avatar Kyoshi. Sebelum pergi, Gyatso yang menyadari Eng menyimpan beban bersalah di masa lalu mengatakan bahwa Eng tidaklah bersalah. Seandainya pun dia ada di kuil udara selatan pada waktu penyerangan negara api 100 tahun lalu, mungkin dia juga bakalan ikut tewas. Dengan raut wajah sedih bercampur bahagia, Eng tak kuasa menahan linangan air matanya. Begitu juga dengan Gyatso saat tahu bahwa Eng ingin menemuinya lagi setelah berhasil menyelamatkan teman-temannya. Padahal Gyatso nggak lama lagi tidak akan berada di sini lagi. Setelah kembali ke dunia nyata, Eng mengambil buku catatan yang dia ambil dari kamar Pangeran Zuko sebelumnya untuk mengetahui keberadaan kuil avatar Roku. Sebelum bergegas menuju negara api, Eng terlebih dahulu menanam biji yang ditemukan Momo sebelumnya, dengan harapan hutan itu bisa hidup kembali dengan nafas baru. Eng pergi sendirian menuju negara api, karena akan sangat berbahaya jika menaiki apa. Dalam gelapnya malam, Eng terbang menyusuri setiap tempat dengan sorot mata tajam penuh harapan. Di tempat lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil kabur bersama sang paman dari kota Omashu, kini sudah berada di kapalnya untuk kemudian kembali mencari keberadaan avatar. Emosi Pangeran Zuko kini semakin meledak-ledak karena selain dia gagal menangkap avatar, dia juga sangat jengkel dengan Komandan Zhao. Bahkan hari ini saja dia dibuat jengkel oleh anak buahnya yang tak lain adalah Letnan Ji yang memberikan informasi tentang hal mencurigakan di jalur desa Senlin yang sebelumnya telah dibakar oleh pasukan negara api untuk membuka jalan melintasi gunung. Tapi nada Letnan Ji cukup menjengkelkan, seolah dia ingin menyampaikan ketidaksenangannya dengan Pangeran Zuko. Bisa dilihat dari ekspresi wajahnya yang menahan amarah. Melihat ketegangan itu, Jenderal Iroh hanya diam dengan wajah sayunya. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Zuko dan Jenderal Iroh akhirnya sampai di jalur Senlin, sebuah wilayah yang meski dalam kendali negara api, tapi wilayah ini masihlah tetap dihuni oleh para pengendali bumi. Untuk itu, Jenderal Iroh memperingatkan Pangeran Zuko untuk tetap berhati-hati. Nah, dalam sebuah kedai, dia malah dikejutkan dengan orang-orang setempat yang ternyata sudah mengetahui tentang kemunculan avatar dan 2 orang temannya. Pangeran Zuko pun semakin jengkel karena semakin banyak orang yang tahu tentang avatar, maka akan semakin banyak persaingan. Tak lama kemudian muncul seorang wanita mengendarai hewan aneh yang diketahui disebut dengan Shirshu yang hanya ada di kerajaan bumi. Wanita itu ternyata adalah seorang pemburu bayaran. Saat itulah jiwa suci nan polos Pangeran Zuko bangkit dan seperti merendahkan si wanita pemburu. Untungnya sang paman berhasil mencairkan suasana. Selang beberapa waktu, sang paman yang mencari tahu tentang si wanita pemburu akhirnya memutuskan untuk memakai jasanya dalam melacak dan menangkap avatar Aang. Meski awalnya Pangeran Zuko tetap pada pendiriannya untuk tidak menggunakan jasa si pemburu, namun karena sang paman yang mendesak dan memang tidak ada jalan lain, akhirnya sang pangeran menyetujuinya.
Sementara itu, di negara api, Azula terlihat sedang memberikan saran kepada sang ayah untuk menambahkan pasukan kepada Komandan Zhao karena menurutnya dia telah berhasil menemukan avatar. Raja Api Ozai pun menyetujui saran dari Azula. Akan tetapi, sang ayah terlihat memanas-manasi Azula bahwa yang menemukan avatar bukanlah Komandan Zhao, melainkan Pangeran Zuko, kakaknya. Bahkan Raja Ozai juga menyayat hati dan menjatuhkan mental putrinya itu dengan mengatakan bahwa mungkin saja Zuko lah yang pantas mewarisi kerajaan ini, bukan yang hanya pandai menjilat dan bermulut manis. Beberapa tahun yang lalu, Pangeran Zuko adalah putra mahkota negara api yang hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan. Wajahnya yang masih bersih mulus tanpa ada bekas luka. Saat ini dia bersiap-siap untuk menghadiri sebuah rapat dewan perang untuk yang pertama kalinya. Sebagai putra Raja Api, dia harus berpenampilan rapi dan gagah. Sang paman membantu merapikan tali pelindung tangannya sembari memberikan semangat kepada keponakan kesayangannya itu, di samping juga memperingatkannya agar jangan terlalu masuk dalam pembahasan rapat perang. Cukup dengarkan dan amati saja. Sebab sang paman tahu betul bagaimana sifat adiknya itu, alias sang Raja Api Ozai beserta para panglima perangnya. Akan tetapi selang beberapa waktu saat Jenderal Lee melanjutkan rencananya untuk menumbalkan salah satu divisi agar bisa mengalihkan perhatian musuh sehingga penyerangan akan semakin kuat, malah membuat Pangeran Zuko spontan menolak rencana itu. Hati nuraninya merasa bahwa pengorbanan tidak harus dilakukan dalam perang. Bahkan dengan sangat mantap dia menentang rencana itu di hadapan hadirin yang membuat Raja Api Ozai sangat murka. Oleh karena itulah Pangeran Zuko akan menjalani sebuah tradisi mengerikan negara api yang disebut dengan Agni Kai untuk memberi pelajaran kepada Pangeran Zuko. Saat itu suasana dalam keadaan tegang. Pangeran Zuko yang sudah bersiap untuk melakukan Agni Kai yang awalnya dia kira akan melawan Jenderal Lee, rupanya dibuat terkejut dengan lawannya yang ternyata adalah ayahnya sendiri, Raja Api Ozai. Beliau merasa harus mengajari putranya apa itu rasa hormat, sehingga kelak dia bisa menjadi penerus yang bisa diandalkan. Pangeran Zuko terlihat ketakutan melihat kemarahan sang ayah. Dia sampai memohon ampun yang sebesar-besarnya agar tidak melawan sang ayah. Bahkan Jenderal Iroh pun juga ikut menghampiri adiknya agar tidak melanjutkan ini semua. Namun keputusan sang raja sudah bulat, Agni Kai harus tetap berlangsung. Keterampilan Pangeran Zuko cukup bagus dan bisa mengimbangi ayahnya. Bahkan dia hampir berhasil melakukan serangan telak sebelum akhirnya dia urungkan karena merasa tak tega jika harus melukai sang ayah. Namun bagi Raja Api, itu merupakan sebuah kelemahan yang tidak boleh ada dalam diri Pangeran Negara Api. Oleh sebab itu, Raja Api memberikan Pangeran Zuko sebuah hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan dan akan selalu membekas. Itulah luka bakar di mata kirinya. Pada keesokan harinya, Pangeran Zuko dibuat geram dengan ulah anak buahnya yang mengubah rute pelayaran tanpa sepengetahuannya. Rupanya itu adalah perintah dari Komandan Zhao yang sudah mendapatkan legalitas dari Raja Api Ozai untuk memimpin operasi penangkapan avatar yang baru tadi malam saja dia dapatkan. Kini Komandan Zhao merasa berada di puncak kejayaan. Bahkan dengan wajah menjengkelkannya, dia merendahkan Pangeran Zuko. Hal itu membuat Pangeran Zuko hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Apalagi Letnan Ji, anak buahnya sendiri yang sudah bersama selama 3 tahun terakhir, tidak mengindahkan perintahnya lagi dan lebih memilih patuh kepada Komandan Zhao. Kekesalan Pangeran Zuko pun semakin tak terbendung, membuatnya meninggalkan ruang kemudi dengan penuh kejengkelan. Barulah setelah itu Jenderal Iroh berusaha menasihati Letnan Ji. Letnan Ji menganggap bahwa Pangeran Zuko terlalu kasar dan seenaknya sendiri, bahkan tidak menghargai anak buahnya sama sekali. Pengorbanan mereka selama 3 tahun terakhir ini hanya dipandang sebelah mata oleh Pangeran Zuko. Di waktu yang sama, Aang akhirnya sampai di kuil Avatar Roku di negara api. Di dalam, Aang melihat sekelompok penjaga kuil yang disebut Sage yang membuatnya merasa tenang. Namun ternyata Sage Agung yang merupakan pimpinan tertinggi di sini memerintahkan untuk melakukan penyerangan terhadap Aang. Beruntung di tengah pelarian, Aang bertemu salah satu Sage yang baik bernama Sayu yang kemudian menolongnya. Aang kemudian diberitahu oleh Sayu bahwa semua penjaga kuil sudah banyak yang tersesat ke jalan yang salah, di mana mereka sudah tidak menghormati avatar sama sekali dan menganggap pemimpin sejati adalah Raja Api.
Di saat itu, Aang akhirnya berhasil bertemu dengan avatar Roku. Lalu setelah Aang menceritakan soal Ko, sang pelahap wajah, ekspresi Roku mulai menegang sembari menyuruh Aang untuk tidak berurusan dengannya. Namun Aang yang harus menyelamatkan teman-temannya bersikeras meminta avatar Roku untuk membantunya. Hingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa dulu dia pernah mengambil sebuah barang milik Ko berupa totem, sebuah simbol roh yang memberikan wajah bagi semua makhluk hidup, dan itu adalah ibu dari Ko. Sebelum pergi, Aang diberi pesan terakhir oleh avatar Roku bahwa teman bisa saja akan menjadi beban untuknya dalam menjalankan tugasnya sebagai avatar. Setelah itu, Aang mengambil totem yang berada di barisan barang-barang peninggalan avatar Roku. Namun saat keluar dari ruangan, dia dikejutkan dengan para penjaga dan bahkan Sayu yang sudah terkapar gak berdaya. Beberapa waktu kemudian, Aang akhirnya tersadar dari pingsannya, di mana di hadapannya sudah duduk manis si wanita pemburu. Sekeras apapun Aang meminta untuk dibebaskan, wanita itu tetap tidak melepasnya. Bahkan dia termasuk salah satu orang yang tidak peduli dengan adanya avatar maupun yang terjadi di dunia ini. Yang paling penting baginya adalah bisa makan dan menikmati hidup. Kemudian muncul Jenderal Aeroh dan Pangeran Zuko yang bersiap untuk mengambil pesanannya. Mereka berdua hampir gak percaya bahwa si wanita itu benar-benar bisa menangkap avatar. Sebelum pergi, wanita itu berpesan kepada Jenderal Aeroh dan Pangeran Zuko untuk berhati-hati karena dia merasakan ada banyak pemburu lain selain dirinya yang sedang memburu avatar. Belum berapa lama mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung oleh sejumlah pasukan yang ternyata adalah prajurit negara api. Sementara itu, untuk malam ini, Komandan Zhao akan membawa Aang ke sebuah benteng bernama Pohai sebelum nantinya akan dikirim ke negara api. Benteng tersebut merupakan benteng terkuat yang sulit sekali ditembus, di mana benteng itu berada di dekat perbatasan negara api. Yang artinya jika Pangeran Zuko ke sana, dia akan melanggar aturan yang dibuat khusus dirinya. Meskipun begitu, Jenderal Aeroh dengan sabar menenangkan kejengkelan dan kemarahan keponakannya itu. Malam harinya, Komandan Zhao menemui avatar yang sedang dirantai. Dengan wajah sombongnya, dia meminta bawahannya untuk menulis surat kepada Raja Api Ozai mengenai penangkapan avatar. Dia menggambarkan seolah-olah dia sendirilah yang bersusah payah melawan avatar hingga berhasil menangkapnya. Setelah itu, di hadapan seluruh prajuritnya, Komandan Zhao semakin menyombongkan dirinya karena telah berhasil menangkap avatar. Dan kemungkinan namanya akan semakin jaya terlebih di hadapan Raja Api. Untuk itu, malam ini dia dan prajuritnya akan mengadakan pesta besar dalam rangka merayakan kemenangannya ini. Beberapa waktu kemudian, di saat mereka sedang sibuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk berpesta, di luar gerbang ada sesosok bertopeng yang berusaha menyelinap masuk ke dalam benteng. Dengan sangat hati-hati, dia mengendap-endap bersembunyi di bawah kereta pengangkut. Hingga akhirnya dia berhasil masuk tanpa terlihat para penjaga. Saat di depan ruangan Aang, dia terpaksa harus melawan beberapa penjaga. Setelah memotong rantai yang membelenggu Aang, tanpa banyak omong, dia langsung mengajaknya keluar dari sana. Namun tak lama kemudian, Komandan Zhao yang tak sengaja lewat dibuat terkejut dengan para penjaga yang sudah tepar. Dan betapa tersentaknya hati Komandan Zhao melihat avatar telah tiada di sana. Dengan cepat dia mengumumkan berita hilangnya avatar, dan itu membuat para penjaga akhirnya menemukan avatar dan sosok bertopeng. Lalu mendengar Komandan Zhao menginstruksikan kepada anak buahnya agar jangan sampai menyentuh avatar, sosok bertopeng itu pun spontan mengalungi Aang dengan dua pedangnya seperti dalam keadaan menyandra. Melihat leher Aang yang tergores pedang membuat Komandan Zhao ketar-ketir, takut Aang benar-benar dilenyapkan. Akhirnya dengan terpaksa dia menyuruh anak buahnya untuk membuka gerbang. Akan tetapi segera setelah itu dia bergegas menuju salah satu pemanah Yuyan agar mengarahkan panahnya ke arah sosok bertopeng yang sedang membawa Aang. Aang yang terkejut melihat sosok bertopeng itu tumbang, spontan menggunakan kekuatan pengendaliannya untuk membuat efek kabut sehingga pemanah jitu itu pun gak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah Aang akhirnya lebih terkejut lagi dengan apa yang dilihatnya. Iya, Pangeran Zuko. Sosok bertopeng itu ternyata adalah Pangeran Zuko.
Meski awalnya ragu, Eng akhirnya membawanya pergi bersama saat para prajurit Komandan Zhao sedang berusaha mencari keberadaannya di sela-sela kabut. Eng membawa Pangeran Zuko pada suatu tempat di mana para prajurit akhirnya menyerah untuk menemukan mereka berdua. Dan untungnya topeng yang dikenakan Pangeran Zuko cukup kuat sehingga ujung kepala yang terkena panah masih aman tertolong. Kemudian di momen itu, Eng berusaha mengajak Pangeran Zuko bicara. Dengan hati tulusnya, Eng berusaha mencairkan suasana. Mulai dari menanyakan kuas apa yang dipakai Zuko untuk menulis, sampai tentang harapan Pangeran Zuko yang ingin menangkap Avatar hanya untuk kembali ke negara api. Pada awalnya, Pangeran Zuko mulai berempati dan mau mendengarkan Eng. Bahkan dia mengatakan bahwa perahu kecilnya ada tak jauh dari sini. Tapi entah kenapa saat Eng membicarakan keburukan Raja Api, Pangeran Zuko seolah tak terima. Ayahku adalah orang yang hebat. Aku putra mahkota, dasar lancang. Melihat bagaimana Zuko menyampaikan perasaannya, membuat Eng akhirnya sedikit paham tentang penderitaan yang dialaminya. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Zuko sudah ditempatkan oleh Eng di perahu kecilnya agar dia kembali ke kapal induknya dan kembali bersama prajuritnya tanpa ketahuan. Sebelum pergi, Eng masih berusaha menjadi teman yang baik bagi Pangeran Zuko. Saat itulah ada Letnan Ji yang menyuruhnya beristirahat. Nah, di momen itulah Jenderal Iroh ingin Letnan Ji mengetahui sebuah fakta yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Mulai dari pangeran yang menentang rencana strategi penyerangan terhadap kerajaan bumi, sampai harus melakukan Agni Kai dengan sang ayah. Hingga akhirnya setelah itu saat di kamar dalam keadaan mata kiri ditutup perban, Raja Api Ozai masuk untuk mengetahui keadaan putranya. Dan beliau sangat senang karena tubuh Pangeran Zuko terbilang cukup kuat dan dia sejatinya memiliki bakat yang luar biasa. Namun sang raja kembali murka saat Pangeran Zuko masih saja membela Divisi 41 agar sang raja tidak menjadikan mereka sebagai tumbal dalam perang. Dan oleh Raja Api itu dianggap sebagai sebuah kelemahan dari Pangeran Zuko yang terlalu lembut. Sementara putra mahkota haruslah sangar dan tanpa belas kasih. Oleh karena itulah Pangeran Zuko dijatuhi hukuman keluar dari negara api dan dia tidak boleh kembali sampai berhasil menemukan ancaman bagi negara api untuk menguasai dunia, yaitu sang Avatar. Untuk menemani perjalanannya, Raja Api Ozai menyuruhnya juga membawa divisi yang selalu dia bela, yaitu Divisi 41. Mendengar kisah itu, Letnan Ji langsung tersentak karena rupanya Divisi 41 adalah dia dan anak buahnya. Hatinya berdebar kencang, perasaannya campur aduk antara senang, sedih, dan malu. Malu kepada Pangeran Zuko yang selama ini dia anggap sebagai orang yang tidak peduli terhadap bawahannya. Ternyata beliau adalah orang yang paling berkorban, bahkan hingga kehilangan segalanya di negara api. Akhirnya setelah Pangeran Zuko tiba, Letnan Ji dan para awak kapal yang lain memberikan penghormatan yang amat sangat dalam kepada beliau, hingga membuatnya sedikit bingung kenapa tiba-tiba jadi begini. Di sisi lain, Eng akhirnya sampai kembali ke dunia roh, di mana dia akhirnya berhasil melakukan pertukaran dengan Koh menggunakan totem agar bisa membebaskan teman-temannya. Para penduduk desa Senlin yang ditawan Koh akhirnya bebas dan bisa kembali ke keluarga mereka. Begitu juga dengan Katara dan Sokka. Namun Eng harus bersedih karena ternyata Gyatso sudah tidak ada lagi di tempat sebelumnya. Setelah keluar dari dunia roh, Eng, Katara, dan Sokka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan, di mana kali ini mereka akan langsung segera menuju ke Kutub Utara. Sembari dalam perjalanan, Eng menceritakan sisi lain dari Pangeran Zuko yang ternyata juga mengalami hal buruk di negara api. Tanpa terasa di hadapan mereka terlihat gunung es yang kokoh melintang luas. Ya, itu adalah benteng luar suku Air Utara. Mereka akhirnya sampai di tujuan. Mengendarai apa, Eng dan kawan-kawan dengan mudah masuk ke dalam. Rupanya mereka sudah disambut dengan sangat baik, seolah sudah tahu dengan kedatangan Eng. Tempat ini disebut dengan Agnakila, sangat berbeda dengan desa suku Air Selatan. Tempat ini sangat besar dan luas dengan hamparan rumah-rumah penduduk yang tersusun rapi dan bersih. Namun di balik kebahagiaan mereka yang telah sampai di sini, Eng malah melihat bangunan tertinggi di sana hancur akibat serangan negara api, bayangan yang diberikan oleh Avatar Kyoshi sebelumnya. Meski begitu, sejenak Eng melupakan hal buruk itu dan menikmati sambutan yang diberikan para tetua di sana.
Arnok, sang kepala suku air utara, memperkenalkan dirinya sekaligus juga putri cantiknya yang bernama Yue. Dan tak lupa dia juga memperkenalkan seorang guru besar pengendalian air suku utara bernama Paku yang membuat Katara kegirangan penuh semangat karena berharap akan dilatih olehnya. Lalu Aang segera memberitahu Arnok bahwa negara api akan melakukan penyerangan ke sini. Dan ternyata Arnok juga sudah mengetahui hal itu dari prajurit pengintai yang melihat armada kapal negara api sedang menuju ke sini. Di saat serius membicarakan kapal negara api, Sokka malah sedari tadi melihat Putri Yue dengan sangat serius dan antusias, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Kita pernah bertemu dia? Jangan lihatnya terus. Di tempat lain, Pangeran Zuko dikejutkan dengan kabar dari Letnan Ji yang saat itu dalam keadaan tergesa-gesa dan terengah-engah mengatakan bahwa para pengawal istana akan menangkapnya. Dia mengetahui hal itu saat begadang dengan Letnan Deng, anak buah Komandan Zhao. Di mana saat itu dia mendengar dari seorang prajurit bahwa Raja Api Ozai memerintahkan agar membawa kembali Pangeran Zuko untuk disidang karena dianggap telah berkhianat. Mendengar itu, Paman Iroh menduga bahwa Komandan Zhao tahu bahwa yang mengeluarkan Aang dari benteng Pohai adalah Pangeran Zuko. Untuk itu, demi keselamatan keponakannya, Jenderal Iroh segera menyuruh Pangeran Zuko pergi dari kapal ini untuk sementara waktu. Tanpa pikir panjang lagi, Pangeran Zuko pun segera pergi menggunakan perahu kecil. Akan tetapi semua itu ternyata hanyalah jebakan yang direncanakan oleh Komandan Zhao melalui Letnan Deng agar bawahan Pangeran Zuko yang tak lain adalah Letnan Ji percaya terhadap semua skenario yang dibuatnya. Tujuan utamanya adalah melenyapkan Pangeran Zuko dengan memasang bom jelly di perahu yang dia gunakan. Setelah dipastikan berhasil, rencana selanjutnya dari Komandan Zhao adalah mengirimkan pesan kepada Raja Api Ozai bahwa Pangeran Zuko merupakan seorang pengkhianat negara api. Yang lebih menjengkelkannya lagi, setelah tahu Pangeran Zuko telah meledak bersama perahu kecilnya, Komandan Zhao malah menyatakan bela sungkawanya kepada Jenderal Iroh selaku pamanda Pangeran Zuko. Dan dia berjanji akan menemukan pelaku peledakan itu, seolah-olah bukan dia pelakunya. Dengan kerendahan hatinya, Jenderal Iroh yang sebenarnya sudah tahu dalang di balik semua ini adalah Komandan Zhao mengatakan bahwa dalangnya adalah Raja Api Ozai. Hal itu malah semakin membuat Komandan Zhao besar kepala dan dengan nada sombong dia mengatakan bahwa Raja Api Ozai telah memberikannya sebuah perintah untuk misi besar yang akan mengerahkan armada besar, yaitu penaklukan suku air utara. Sontak saja Jenderal Iroh kaget gak kepalang. Pasalnya komandan kroco seperti Zhao yang belum matang dalam segi mental maupun kekuatan malah akan melakukan penaklukan besar-besaran terhadap benteng terakhir para pengendali air, apalagi di wilayah yang dikelilingi air. Tapi dengan nada yang lebih tinggi lagi, Komandan Zhao malah semakin menyombongkan dirinya hingga dia juga merendahkan Jenderal Iroh yang dulu pernah gagal menduduki kota Ba Sing Se. Beberapa waktu kemudian, armada kapal Komandan Zhao semakin mendekati wilayah suku air utara. Saat itu Komandan Zhao yang semakin bersemangat untuk melakukan penyerangan dengan strategi yang menurut Jenderal Iroh sebenarnya mudah dibaca oleh musuh, tetap bersikeras tidak akan pernah mundur sedikit pun. Jenderal Iroh pun dengan semakin tegas menyatakan bahwa pengendali air ini bukanlah orang-orang lemah yang bisa dengan mudah dikalahkan. Nah, saat itulah Komandan Zhao mulai mengatakan rencana rahasianya yang akan dia gunakan untuk bisa dengan mudah menghancurkan suku air utara. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh Jenderal Iroh, di mana Komandan Zhao menunjukkan sebuah kotak kayu panjang yang di tengahnya terdapat simbol pengendali air. Hal itulah yang membuatnya sangat yakin akan bisa memenangkan peperangan ini. Setelah itu, Jenderal Iroh langsung memberitahu Pangeran Zuko yang ternyata masih hidup tentang penyerangan Komandan Zhao yang menurutnya terlalu gegabah. Meskipun Jenderal Iroh juga masih belum tahu dengan rencana rahasia yang akan dilakukan oleh Komandan Zhao. Sejenak kemudian, Jenderal Iroh mulai berpikir bahwa tidak mungkin seorang Komandan Zhao yang sangat minim pengalaman dan kemampuan bisa sepede itu akan melakukan serangan besar-besaran terhadap suku air utara yang bentengnya dikenal sangat kokoh dengan para pengendali airnya yang luar biasa. Kecuali ada seseorang dengan intelektual yang tinggi di balik Komandan Zhao yang mengarahkannya hingga sampai bertindak sejauh ini. Dan memang benar apa yang dicurigai oleh Jenderal Iroh. Komandan Zhao memang dikendalikan oleh seseorang yang tidak mau kalah saing dengan putra mahkota Raja Api Ozai. Dia tak lain adalah Putri Azula. Saat ini dia melakukan ujian yang diberikan oleh Raja Api Ozai untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang bagus agar bisa menjadi penerus sang ayah.
Malam harinya di Aknakila, Aang dan kawan-kawan diberi jamuan yang luar biasa. Di saat Katara berbincang-bincang dengan guru Paku dan Aang sedang menikmati hidangan yang ada, Sokka malah sedari tadi melihat, memperhatikan, dan mengamati Putri Yue dengan penuh penasaran. Saat sang putri keluar dari tempat perjamuan, Sokka tergerak untuk mengikutinya, hingga akhirnya sampailah dia di dapur. Melihat Sokka tertegun, sang putri yang saat itu baru selesai membuat es krim dengan santai memanggil Sokka. Betapa terkejutnya Sokka karena ternyata Putri Yue tidak sekaku yang dia bayangkan. Dia malah seperti gadis pada umumnya, bahkan sangat bersahabat. Di momen inilah Sokka tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia akhirnya menanyakan kepada Putri Yue apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Belum sempat menjawab, muncul seorang pemuda bernama Han yang menjemput Putri Yue untuk acara doa rutinan tiap malam. Nah, saat sang putri berpamitan itulah Sokka mulai sedikit mengingat di mana dia pernah melihat ikat rambut yang sama seperti milik Putri Yue, yaitu pada seekor rubah berekor 3 saat dia berada di dunia roh. Tapi Sokka masih tetap bingung dengan semua ini. Keesokan paginya, Aang diperlihatkan dinding es suku air utara yang kokoh menahan serangan lebih dari 1 abad. Saat itu Han tiba-tiba muncul untuk meminta saran dari Sokka tentang pertempuran guna mempersiapkan diri menghadapi pasukan negara api karena Sokka dianggap lebih berpengalaman. Setelah memberikan pengarahan dan berbagai pengalaman bertempurnya, Sokka pun sedikit berbincang-bincang dengan Han. Dan dari situlah Sokka akhirnya tahu bahwa Han ternyata adalah mantan tunangan Putri Yue. Mereka berdua dijodohkan saat masih kecil. Namun saat usia Putri Yue menginjak 16 tahun, dia memutuskan pertunangannya dengan Han tanpa alasan yang jelas. Namun Han tetap bersikap baik tanpa ada dendam sedikit pun, karena Putri Yue merupakan perwujudan nilai luhur di suku air utara ini dan disebut-sebut sebagai gadis suci. Di saat yang sama, Aang yang awalnya dikira sudah menguasai 4 elemen harus membuat Arnok dan guru Paku cukup kecewa. Karena ternyata Aang malah ingin belajar pengendalian air di sini, yang artinya dia masih hanya menguasai pengendalian udara saja. Dan hal itu melenyapkan harapan Arnok dan guru Paku yang menganggap akan mudah menghabisi pasukan negara api dengan adanya avatar di sisi mereka. Aang yang merasa terbebani setelah mengetahui kekecewaan Arnok dan guru Paku memutuskan untuk segera menemui avatar Kuruk guna meminta petunjuk. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan avatar. Dibantu Putri Yue, Aang akhirnya sampai di depan patung avatar Kuruk. Namun sebelum sowan ke avatar Kuruk, Putri Yue terlebih dahulu memberitahu Aang bahwa tidak pernah ada orang yang ziarah ke avatar Kuruk, sebab semasa hidupnya dia lebih terobsesi ke dunia roh hingga melupakan dunia nyata. Meski begitu, ada alasan kuat avatar Kuruk sampai nggak pulang dari dunia roh. Oleh sebab itulah, Aang ingin segera bertemu dengan avatar dari suku air itu. Akan tetapi avatar Kuruk tidak sama seperti avatar Kyoshi. Dengan nada agak tinggi, dia menceritakan bahwa selama hidupnya, dia harus membereskan kekacauan akibat avatar sebelumnya, yaitu avatar Yang Chen yang mengkhianati kesepakatan dengan para roh yang membuat mereka melakukan perang dengan manusia. Sehingga mau nggak mau, avatar Kuruk harus berfokus pada dunia roh demi menyelamatkan umat manusia. Luka-luka di tubuh avatar Kuruk membuatnya nggak bisa melakukan pengendalian secara sempurna sebagaimana avatar Kyoshi terhadap Aang. Bahkan kekasihnya yang bernama Umi dilahap oleh Ko. Untuk itu, dia berpesan kepada Aang untuk jangan melibatkan orang lain, apalagi yang terkasih dan tercinta dalam perjalanan avatar. Menjadi avatar berarti memikul beban semua ini seorang diri. Nah, di saat yang sama, Putri Yue yang sedang menunggu Aang dikejutkan dengan kemunculan Sokka yang sedang mencari Katara. Ekspresi wajah Putri Yue menjadi merah merona, menandakan dia menyukai Sokka. Hingga akhirnya dia pun tak tahan dan mengisyaratkan bahwa dia dan Sokka benar-benar pernah bertemu sebelumnya. Ya, Putri Yue tak lain adalah rubah ekor 3 yang ada di dunia roh yang pernah Sokka temui. Dari situ, Putri Yue akhirnya menceritakan kisahnya. Dulu sesaat setelah dia lahir, Putri Yue mengalami sakit parah dan hampir meninggoy. Saat itu sang ayah memohon kepada roh bulan untuk menyelamatkan anaknya itu, sehingga Putri Yue bisa hidup sampai sekarang. Bahkan dia memiliki keistimewaan, yaitu bisa masuk ke dunia roh. Tak lama berselang, Aang akhirnya kembali dari dunia roh. Dalam keadaan resah setelah mendengar nasihat dari avatar Kuruk yang intinya dia tidak bisa membantu untuk menghadapi serangan pasukan negara api, Aang malah mendapati Sokka yang tengah bikin romantis dengan Putri Yue.
Di sisi lain, Katara yang sebelumnya disuruh guru Paku untuk menemui seseorang yang bernama Yagoda akhirnya bertemu dengannya, di mana dia merupakan seorang ibu-ibu yang ahli di bidang pengobatan menggunakan pengendalian air. Awalnya Katara sangat kagum dengan cara mereka mengobati luka. Bahkan Katara sempat belajar mengikuti arahan Ibu Yagoda. Namun saat mengetahui bahwa para wanita pengendali di suku air utara ini hanya berperan sebagai tenaga medis dan tidak boleh sama sekali berada di medan tempur, membuat Katara kecewa karena selama ini dia berharap akan mempelajari cara pengendalian air untuk bertarung melawan pasukan negara api. Dia pun langsung pergi meninggalkan Yagoda menuju guru Paku. Dan Katara semakin kecewa mendengar jawaban dari guru Paku yang tetap bersikeras bahwa dalam tradisi suku air utara, wanita tidak boleh ikut bertempur karena dianggap lemah, tidak seperti laki-laki. Apapun yang Katara sampaikan tetap tidak akan merubah pendirian guru Paku. Dengan perasaan sedih, Katara mencoba untuk mengadukan apa yang dia alami kepada Aang yang kebetulan muncul di hadapannya. Akan tetapi Aang yang juga dalam keadaan khawatir dan bingung malah menyuruh Katara untuk mengikuti tradisi di sini. Selain karena telah dicekoki doktrin Avatar Kuruk dan Roku serta Kyoshi sebelumnya bahwa teman akan menjadi penghambat jalan bagi Avatar, Aang juga khawatir kepada Katara dan Sokka sebab serangan yang akan dihadapi kali ini mungkin akan lebih berbahaya daripada sebelum-sebelumnya yang bisa melenyapkan nyawa mereka berdua. Hal itu membuat Katara malah semakin kena mental, apalagi saat Aang mengatakan dengan sangat jelas bahwa dirinya dan Sokka bisa menjadi penghambat bagi Aang sang avatar. Setelah beberapa waktu, Katara yang sangat kecewa mencoba menenangkan diri sambil tetap berlatih. Saat itu Sokka datang untuk mendukung Katara. Di mana setelah itu Katara mengatakan bahwa dia akan menantang guru Paku bertarung dengan segenap kemampuannya. Meski dia tahu bakalan kalah, tapi setidaknya dia bisa menunjukkan kepada guru Paku bahwa dia layak untuk diperlakukan sama seperti laki-laki di sana, yaitu berada di barisan perang. Singkat waktu, Katara mencoba mengajak duel guru Paku, dan ternyata tantangan itu malah ditolak olehnya. Akan tetapi Katara memaksanya untuk menerima tantangan. Hingga akhirnya guru Paku pun mau gak mau harus melawan Katara. Semua orang berkerumun untuk menonton pertarungan itu. Jurus-jurus yang Katara latih selama ini dia keluarkan semuanya. Saat sudah nggak bisa berkutik lagi, Katara akhirnya menyerah. Setelah semua yang dia lakukan, akhirnya guru Paku mengakui kekuatan Katara. Meskipun dia tetap pada pendiriannya untuk tidak memperbolehkan Katara ikut berperang. Akan tetapi semua orang takjub dengan kekuatan Katara yang awalnya dianggap biasa saja, kini diakui beberapa pengendali lain di sana. Bahkan malah ada yang minta diajari oleh Katara beberapa jurus. Di momen itu, Aang juga terlihat kagum dengan perjuangan Katara, hingga dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya akan dia katakan. Sementara itu, di sisi lain, Pangeran Zuko yang sangat marah kepada Komandan Zhao semakin kuat keinginannya untuk menangkap Avatar, padahal situasinya sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi dinding es yang merupakan pertahanan suku air utara di Aknakila sangat kokoh dengan penjagaan yang super ketat. Jenderal Iroh yang awalnya juga sangat ngotot agar Zuko tidak pergi ke sana karena dia sangat khawatir akan keselamatan keponakan tersayangnya, akhirnya pasrah juga dengan keputusan Pangeran Zuko. Beliau memberitahu jalan yang menurutnya paling aman untuk masuk ke Aknakila. Pangeran Zuko yang sangat menghormati pamannya membuat Jenderal Iroh berlinang air mata saat kepergiannya. Setelah itu, Jenderal Iroh yang terpaksa ikut dalam kapal Komandan Zhao sebagai penasehat selalu mengingatkan bahwa strategi Komandan Zhao mungkin akan mengalami kegagalan. Entah apa yang direncanakan oleh Komandan Zhao sehingga dia tetap bersikeras pada misinya. Bahkan Jenderal Iroh dikejutkan dengan sebuah balon udara yang ternyata didapatkan dari kerajaan bumi yang tak lain merupakan rancangan Sai si mekanik dari Omashu yang dibantu oleh Sokka. Jenderal Iroh semakin bingung dengan apa yang akan dilakukan Komandan Zhao dengan balon udara itu. Berdasarkan pengalamannya, Jenderal Iroh memprediksi semua itu tidak akan bisa menembus pertahanan Aknakila. Namun lagi-lagi, Komandan Zhao tersenyum penuh arti, seolah-olah dia sangat yakin yang dilakukannya akan benar-benar ampuh menaklukkan Aknakila.
Di saat yang sama, kapal-kapal lain mulai melakukan penyerangan ke arah Agnakila, membuat semua prajurit suku air utara sibuk mempersiapkan kekuatan, dibantu Aang, Sokka, dan juga Katara. Namun saat itu, guru Paku tetap bersikeras untuk tidak memperbolehkan wanita ikut bertempur. Katara yang dengan ikhlas ingin membantu juga, semakin gencar memaksa guru Paku agar mengizinkannya bertempur. Hingga akhirnya Katara menunjukkan sesuatu kepada guru Paku. Ya, Katara berhasil meyakinkan para wanita pengendali air yang hanya berada di posisi tenaga medis untuk turut serta bertempur demi memperkuat pertahanan. Melihat itu, guru Paku pun akhirnya mulai luluh, disertai Yagoda yang juga memaksanya agar mengizinkan mereka ikut bertempur. Sesuai harapan, para wanita pengendali air akan memperkuat pertahanan. Di sisi lain, Putri Yue yang melihat semua orang bertempur mempertahankan Agnakila tak kuasa menahan diri untuk juga ikut serta bertempur. Namun Arnok sang ayah tidak mengizinkannya, sebab dialah satu-satunya yang akan menggantikannya jika sang ayah gugur di pertempuran ini. Untuk itu dia meminta Sokka agar menjaga Putri Yue dari segala ancaman berbahaya. Saat itu Han sang mantan tunangan juga meminta Sokka untuk menjaga sang putri. Penyerangan semakin gencar hingga membuat suasana semakin mencekam, bahkan sampai malam hari. Malam itu bertepatan dengan malam bulan purnama, di mana lagi-lagi Jenderal Iroh mengingatkan Komandan Zhao bahwa di malam ini kekuatan para pengendali air mencapai puncaknya. Sehingga beliau menyarankan agar menunda penyerangan sampai fajar tiba, di mana bulan di malam ini disebut bulan es, sebuah fenomena langka yang disebut kosmis. Dan malam ini juga tabir antara dunia fisik dan dunia roh menipis. Rupanya awalnya Komandan Zhao juga tidak paham tentang ini semua. Namun dia memiliki sebuah gulungan yang sebelumnya dia dapat dari perpustakaan Wan Shitong. Dia tahu setelah dikasih paham oleh Sage Agung di kuil Avatar Roku tentang isi gulungan tersebut. Sage Agung sangat detail menceritakan awal mula terbentuknya Agnakila, di mana di tengah-tengah kota itu terdapat sebuah oasis yang disakralkan oleh para penduduk suku air utara. Sebab tempat itulah yang merupakan persemayaman roh bulan dan roh laut yang diyakini memberi kehidupan dan kekuatan bagi pengendali air. Dua roh itu memutuskan untuk mewujudkan diri mereka sendiri di dunia fisik untuk menguntungkan manusia. Roh bulan berjenis perempuan bernama Tui dan roh laut berjenis laki-laki bernama La. Komandan Zhao akan mencari wujud roh bulan untuk dibinasakan dengan menggunakan pisau yang dibuat dengan material dari dunia roh milik Avatar Kuruk. Melenyapkan roh laut akan melenyapkan nyawa seluruh pengendali air di seluruh dunia. Tapi kalau cuma melenyapkan roh bulan, maka hanya akan menghilangkan kekuatan pengendalian para pengendali air saja. Nah, inilah rencana terjahat dari Komandan Zhao yang ternyata membuat murka Jenderal Iroh. Karena jika Zhao benar-benar melakukan hal itu, keseimbangan dunia akan kacau balau, rusak semuanya. Aang yang saat itu sedang berjuang menahan serangan, tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang memanggil-manggil namanya. Rupanya dia adalah Avatar Kuruk. Disebabkan keadaan semakin gawat, Kuruk memperingatkan Aang bahwa pisaunya semakin mendekat, yang artinya roh laut dan bulan sedang terancam. Di mana jika mereka benar-benar dilenyapkan oleh Zhao, maka roh elemen akan murka yang kekuatannya sangat luar biasa, melebihi kekuatan Avatar. Dan hal itu akan merusak keseimbangan dunia. Setelah itu, yang ada dalam bayangan Aang adalah Putri Yue, sebab dialah pendeta atau pemuka spiritual di sini, dan pastinya dia tahu tempat roh bulan dan roh laut berada. Saat itu, Sokka dan Putri Yue berencana pergi ke istana untuk mengamankan diri. Namun di tengah-tengah itu, sebuah serangan membuat Momo menyelamatkan seorang bocil yang akan tertimpa reruntuhan, hingga membuatnya sekarat hampir tewas. Dengan segera, Putri Yue membawanya ke oasis untuk melakukan penyembuhan. Momo dimasukkan ke dalam air yang merupakan sumber kekuatan suku air utara. Hingga tak lama kemudian, hewan mungil itu pun selamat. Bodoh, jangan buat aku takut begini. Tak lama berselang, balon udara Komandan Zhao yang muncul di sana mengejutkan Putri Yue. Di mana Sokka yang mengetahui bahwa itu adalah milik negara api, segera mengajak Putri Yue untuk bersembunyi. Begitu Komandan Zhao turun, dia langsung meminta Jenderal Iroh untuk mencari wujud roh laut dan roh bulan. Padahal Jenderal Iroh juga tidak tahu dua roh itu menjelma menjadi apa. Di saat yang sama, Pangeran Zuko yang berusaha masuk ke Agnakila dengan cara menyelam akhirnya sampai juga.
Segera setelah itu, dia langsung mencari Aang untuk ditangkap. Dia sudah tidak peduli lagi situasi saat ini. Yang ada dalam benaknya hanyalah rasa jengkel kepada Komandan Zhao dan menangkap Avatar. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan Aang yang saat itu sebenarnya sedang terburu-buru untuk segera menemui Putri Yue. Melihat situasi sedang gawat, Katara menyuruh Aang untuk segera pergi mencari Putri Yue. Sementara dia sendiri akan berduel menghadapi Pangeran Zuko. Pengalaman bertarung selama ini membuat Katara semakin kuat dan terampil. Sangat berbeda jauh saat pertama bertemu dengan Pangeran Zuko. Pangeran Zuko sangat terkejut dengan perubahan Katara yang sangat luar biasa, hingga dia pun cukup kewalahan menghadapinya. Sementara itu, Aang yang berjalan santuy di dalam oasis untuk mencari Putri Yue tiba-tiba ditarik oleh Sokka yang langsung memperlihatkan kepadanya Komandan Zhao dan pasukannya yang seperti mencari sesuatu. Hingga akhirnya Aang memberitahu bahwa tujuan mereka di sini adalah untuk melenyapkan roh laut dan roh bulan. Beberapa waktu kemudian, Komandan Zhao akhirnya menyadari dan menemukan perwujudan roh laut dan roh bulan yang ternyata adalah ikan koi. Ikan koi hitam adalah La, roh laut, sedangkan ikan koi putih adalah Tui yang merupakan roh bulan, bagaikan yin dan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan perasaan girang gak kepalang, sesegera mungkin dia mengambil pisaunya untuk segera melenyapkan roh bulan. Saat itu juga, Jenderal Iroh menyuruh dengan sangat tegas kepada Komandan Zhao agar tidak mengusik bahkan melenyapkan roh elemen karena akan berakibat sangat fatal bagi keseimbangan dunia. Bahkan Jenderal Iroh mengancamnya dengan sangat keras agar Komandan Zhao tidak melakukan hal itu. Akan tetapi hatinya sudah membatu. Tanpa menggubris Jenderal Iroh, Komandan Zhao langsung menangkap Tui sang roh bulan. Saat itulah dia semakin takabur dan semakin menjengkelkan. Suasana pun semakin mencekam karena bulan langsung berubah menjadi merah. Aang yang gak tahan pun akhirnya menunjukkan diri untuk menghentikan Zhao. Dia pasrah untuk ditangkap oleh Zhao, dengan gantian roh bulan dilepaskan kembali. Namun ternyata Zhao sudah tidak peduli lagi dengan penangkapan Avatar, karena yang ada di benaknya sekarang adalah pengakuan untuk dikenal sebagai orang yang paling hebat dalam sejarah karena telah berhasil melenyapkan roh bulan sekaligus menaklukkan Aknakila. Lalu tanpa diduga, Jenderal Iroh yang geram sedari tadi akhirnya meluapkan emosinya. Aang pun segera mengangkat ikan roh bulan dengan pengendalian udaranya. Akan tetapi Zhao malah lebih cepat melakukan penusukan. Saat itulah bulan langsung menghilang dan semua pengendali air kehilangan kekuatannya. Kemurkaan Jenderal Iroh sudah tak terbendung lagi. Dia menyerang Zhao tanpa ampun. Namun Zhao yang ketakutan malah lari terbirit-birit. Pertahanan Aknakila semakin menipis, sehingga banyak tempat yang hancur dan menyebabkan banyak korban jiwa. Katara yang awalnya cukup unggul menghadapi Pangeran Zuko harus terhenti karena kekuatannya tiba-tiba hilang. Lalu tempat mereka bertarung malah terkena serangan. Aang yang merasa bertanggung jawab sebagai seorang avatar memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada roh laut meskipun sudah dilarang oleh Putri Yue. Monster besar yang marah itu pun menyerang kapal-kapal negara api. Putri Yue menjelaskan bahwa Aang akan lenyap selamanya, melebur bersama roh laut yang akan terus mencari roh bulan. Aang menyerahkan dirinya kepada roh laut agar roh laut bisa menyalurkan amarahnya dan memakai kekuatan avatar. Pangeran Zuko yang akhirnya ditemukan oleh Jenderal Iroh bingung dengan apa yang sedang terjadi. Setelah dijelaskan oleh pamannya bahwa itu adalah roh yang murka, seketika itu juga Pangeran Zuko malah melihat Aang di dalamnya. Namun sang paman menegaskan bahwa avatar Aang sudah tidak ada lagi. Dia merasa sangat kecewa karena harapannya untuk bisa kembali ke negara api harus lenyap. Di tengah pelariannya, Pangeran Zuko malah melihat Zhao yang super menjengkelkan. Dialah yang telah menghancurkan impiannya untuk bisa kembali ke negaranya akibat semua kekacauan ini. Meskipun Jenderal Iroh sudah berusaha menahannya, namun Pangeran Zuko yang super marah dan jengkel akhirnya tetap pergi untuk menghancurkan Zhao.
Pangeran Zuko lebih unggul dibandingkan Zhao, hingga akhirnya Pangeran Zuko berhasil membuatnya KO. Akan tetapi setelah itu, Zhao membuat Pangeran Zuko terkejut dengan sebuah fakta yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahwa janji Raja Api Ozai kepada Pangeran Zuko untuk dia bisa kembali ke negara api jika berhasil menangkap Avatar hanyalah bohong belaka. Semua itu hanyalah permainan. Pasalnya, Raja Ozai hanya menjadikan Pangeran Zuko sebagai motivasi kepada adiknya, yaitu Putri Azula, agar dia menjadi semakin kuat. Sebab Raja Ozai lebih suka kepada Azula daripada Zuko, karena sifatnya yang kejam meskipun dia seorang perempuan. Zhao bahkan menceritakan bahwa dia bisa bergerak sampai sejauh ini adalah berkat backingan dari Putri Azula, yang sekaligus menjadi otak di balik semua ini. Rupanya, perjuangan Pangeran Zuko selama 3 tahun ini hanyalah permainan dari ayahnya saja. Betapa hancur hati Pangeran Zuko dikhianati oleh ayahnya sendiri yang sangat dia kagumi. Rasa sedih yang amat sangat dalam membuat Pangeran Zuko berjalan pelan menjauhi Zhao. Nah, saat itulah dia yang melihat Pangeran Zuko lengah mencoba untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba, ya, Jenderal Iroh menyerangnya dengan kemarahan dan kejengkelan yang berlipat-lipat. Komandan Zhao pun akhirnya berakhir su'ul khotimah, tewas mengenaskan. Tular. Kapal-kapal negara api sudah menjadi puing-puing berserakan di lautan. Mungkin hanya sebagian kecil yang selamat. Tapi Aang sudah hilang. Yang tersisa hanyalah roh pendendam yang akan terus berkelana mencari pasangannya tapi tidak akan pernah menemukannya. Dunia akan kehilangan keseimbangan selamanya. Meski begitu, Katara tetap berharap Aang bisa kembali. Dia terus berteriak memanggil namanya. Hingga tanpa terasa, linangan air matanya mulai membasahi pipinya. Sokka yang saat itu sedang bersama Putri Yue tanpa sengaja mengatakan bahwa pasti ada cara untuk mengembalikan bulan. Nah, saat itulah Putri Yue mulai sadar bahwa separuh nyawanya adalah pemberian dari roh bulan. Dan saat itu juga dia langsung memberikan salam perpisahan kepada Sokka. Dia akan menyerahkan kembali sebagian jiwa dari roh bulan yang ada dalam dirinya. Untuk melancarkan aksinya, Putri Yue membekukan kaki Sokka yang akhirnya si pria paling beruntung itu pun menyadari bahwa sebentar lagi Putri Yue akan lenyap dari dunia ini, membuatnya harus menangisi kepergiannya dengan penuh kesedihan. Yue, jangan. Aku mohon jangan. Yue. Jelmaan roh bulan pun hidup kembali, yang artinya roh laut akan kembali ke wujud ikan koi hitam. Dengan begitu, Aang akhirnya bisa kembali. Keesokan harinya, Aknakila terlihat porak-poranda, kacau balau, banyak reruntuhan bangunan dan juga orang-orang yang sudah pindah ke alam lain, termasuk Han, sang pejuang muda. Aang yang tak kuasa melihat pemandangan itu pergi ke suatu tempat untuk menyendiri, meratapi dirinya yang merasa gagal menjadi avatar. Di sisi lain, Guru Paku sangat berterima kasih kepada Katara yang telah menyadarkannya tentang arti sebuah kata yang turun-temurun dari suku air, bahwa air adalah elemen perubahan, dan perubahan adalah kunci kehidupan baru. Setelah penyerangan ini dan suku air masih bertahan, Guru Paku berjanji akan membangun kembali Aknakila dengan kekuatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Lalu Guru Paku memberi Katara sebuah air sakral dari oasis Aknakila yang dibuat kalung sebagai tanda jasa sekaligus pengingat akan perjuangannya menghadapi pasukan negara api di suku air utara ini. Guru Paku juga meminta Katara untuk menjadi pelatih pengendalian air untuk generasi baru suku air utara. Tapi Katara menolak sebab dia harus menemani Aang dalam perjalanan avatarnya. Meski begitu, Aknakila dibuka lebar untuk Katara dan teman-temannya kapanpun mereka akan datang. Sementara itu, Sokka yang merasa bersalah karena membiarkan Putri Yue lenyap tak membuat Arnok sang ayah marah, sebab dia tahu bahwa itu adalah pilihan putrinya sendiri. Bahkan dia sangat bangga dengan Sokka yang padahal dia bukanlah seorang pengendali air, tapi perjuangannya sangat luar biasa. Hingga dia pun berkata kepada Sokka bahwa tidak perlu menjadi kesatria untuk menjadi pahlawan. Di sisi lain, Jenderal Iroh dan Pangeran Zuko pergi menjauh dari Aknakila menaiki perahu kecil, di mana sang paman sangat yakin bahwa Letnan Ji yang tak lain adalah bawahan Pangeran Zuko tidak akan ikut dalam rombongan Zhao dan mungkin mereka ada di tempat lain yang cukup jauh dari sini. Untuk itu, mereka berdua akan mencari kapal mereka. Namun saat ini, Pangeran Zuko sudah tidak bergairah lagi, bahkan terlihat sangat murung. Perasaannya hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak tahu lagi harus apa dan tak tahu apa tujuannya saat ini.
Yang jelas dia tahu bahwa dirinya memang tidak akan pernah kembali ke negara api. Sementara itu, Aang yang masih larut dalam kesedihan dihampiri oleh Sokka dan Katara, di mana mereka berdua menyemangati Aang agar jangan terlalu larut dalam masa lalu. Kejadian ini adalah takdir yang tak bisa dirubah. Masih ada hari esok untuk terus menjalani kehidupan, dan yang jelas negara api masih dalam posisi menyala. Aang harus segera menguasai pengendalian semua elemen. Bersama Katara dan Sokka, Aang akan terus melanjutkan perjalanannya menjadi avatar sejati. Di negara api, Raja Api Ozai rupanya sudah memprediksikan bahwa penyerangan ke Aknakila akan mengalami kegagalan. Kenapa sudah tahu akan gagal kok masih saja menyerang? Ternyata suku air utara bukanlah target utamanya. Itu semua hanyalah pengalihan. Karena target yang sesungguhnya adalah kota yang disebut-sebut sebagai salah satu benteng pertahanan kuat di kerajaan bumi, yang tak lain adalah kota Omashu. Dan pemimpin dari misi penaklukan Omashu tak lain adalah Putri Azula. Pertama kali dalam 1 abad, Omashu akhirnya bisa ditaklukkan oleh negara api. Raja Bumi pun resmi menjadi tawanan negara api. Kemudian, Sage Agung mendapatkan informasi bahwa Pangeran Zuko terlihat berada di Aknakila waktu penyerangan negara api. Seketika wajah sang raja menjadi seperti khawatir, namanya juga anak sendiri. Tapi setelah itu prinsipnya tetap tidak berubah dan sangat kuat, bahwa jika Zuko kuat maka dia akan selamat. Tapi jika dia lemah, lenyap pun tidak apa-apa, karena yang lemah kadang harus dikorbankan untuk menguatkan yang lain. Setelah itu, Sage Agung membawa Raja Api ke ruangan lain, di mana dia memberitahu sang raja bahwa sebentar lagi akan ada sebuah peristiwa besar yang sama seperti saat pertama kali negara api memulai peperangan 100 tahun yang lalu. Benda langit yang akan melintas dekat bumi setiap 100 tahun sekali dan akan melintasi permukaan atmosfer bagian atas. Sebuah komet besar yang kemudian disebut Komet Sozin. Saat itu tiba, penyerangan besar-besaran akan dilakukan ke kota terakhir yang masih bertahan, yaitu kota Ba Sing Se di kerajaan bumi.